Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1641. Mengikuti jejaknya. Jika Raja Awan Terbuka tidak mengkhianati Raja Sungai Surgawi, maka Raja Awan Terbuka seharusnya sudah masuk ke alam surgawi sekarang, dan siapa tahu, mungkin dia sudah menjadi leluhur duniawi yang memisahkan. Tapi sekarang, dia masih belum berhasil untuk benar-benar mendapatkan teknik Raja Surgawi. Dia juga belum menjadi makhluk surgawi, dan garis keturunannya telah sepenuhnya dimusnahkan. Ini bisa dianggap hanya makanan penutupnya. Ling Han menggelengkan kepalanya dan melakukan pencarian menyeluruh. Dia menemukan beberapa logam ketuhanan serta obat suci. Dia secara alami mengambilnya tanpa syarat. Kemudian, dia duduk dengan posisi bersila. Setelah terus berjuang selama 4 tahun, tubuhnya secara alami lelah tak tertahankan. Bahkan jika dia adalah seorang Saint, dia akan membutuhkan istirahat yang baik setelah pertempuran 4 tahun yang terus-menerus. Ling Han segera menemukan bahwa ketika tubuhnya telah pulih ke kondisi prima, gelombang origin power belum berhenti. Sebaliknya, itu terus melonjak di tubuhnya. Beberapa bintang muncul di dantiannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Akumulasi kekuatan asalnya meningkat dengan sangat cepat. Ling Han tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini benar-benar melebihi harapannya. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan bertarungnya benar-benar akan mendapatkan peningkatan besar setelah pertarungan yang berlangsung lama. Dia tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia buru-buru memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi, memungkinkan kekuatan asal dan apresiasinya melonjak secara bersamaan. Setelah waktu setengah bulan penuh, dia akhirnya berhenti, dan jumlah bintang di dantiannya telah mencapai total 50 juta. 50 juta, batas atas seorang medium Saint adalah 100.000 bintang. Ini berarti bahwa dia sudah setengah jalan ke sana, dan ketika dia telah sepenuhnya mengolah tahap tengah dari tingkat Saint menengah, dia hanya perlu membentuk 1 bintang lagi, dan dia akan melangkah ke tahap akhir dari tingkat Saint menengah. Luar biasa, haruskah dia menemukan beberapa Saint Kings lagi untuk diburu? Ling Han berpikir sejenak, dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Pertama, jika itu bukan Open Cloud King, akan sangat sulit baginya untuk memiliki tekad yang mendesak untuk membunuhnya. Yang lebih buruk menjadi yang terburuk, dia hanya akan menunggu sebentar, dan ketika dia telah menjadi orang suci yang agung, dia kemudian akan melanjutkan untuk membunuh targetnya. Kedua, hanya seorang maniak seperti Raja Awan Terbuka yang akan melarikan diri untuk hidupnya selama 4 tahun. Jika itu adalah Raja Suci lain yang memiliki lebih banyak tulang belakang, dia akan lama mempertaruhkan nyawanya dan melawannya secara langsung. Dalam skenario terburuk, itu hanya berarti kematian. Ini tidak lagi sesederhana masalah lawan yang baik, tetapi tingkat mania. Dia berdiri, bersiap untuk kembali ke Wood Figure Planet. Meskipun sebagian besar krunya ada di Menara Hitam, Permaisuri dan Kaisar Hujan masih ada di sana. Kembali secara alami juga membutuhkan waktu sekitar 4 tahun, dan saat Ling Han melakukan perjalanan, dia tidak lupa menelan pil alkimia dan membudidayakannya untuk seseorang yang telah mencapai ketinggian yang dia miliki. Selama dia tidak dalam pertempuran, dia bisa berkultivasi kapan saja. Namun, pil yang dia telan secara alami bukan dari Saint Grade, jadi efeknya sangat terbatas, tetapi nyamuk tetaplah daging tidak peduli seberapa kecil itu. Dia melakukan perjalanan sendirian di alam semesta selama 4 tahun, dan akhirnya kembali ke planet gambar kayu. 8 tahun telah berlalu sejak terakhir kali semua orang suci bertempur. Semua Saint King yang berlawanan telah meninggalkan Wood Figure Planet. Yang mereka khawatirkan sekarang adalah Ling Han akan mencari mereka untuk balas dendam. Setelah Ling Han maju ke Great Saint Tier,
pasti tidak akan ada yang bisa menandinginya di seluruh alam abadi. Kemungkinan besar, tanah terlarang ini semuanya telah pindah ke tempat lain dan melarikan diri. Ling Han juga tidak terburu-buru mencari mereka untuk balas dendam. Pertarungannya dengan Open Cloud King membuatnya tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, ingin membunuh Saint King sangatlah sulit. Dia harus bekerja keras untuk berkultivasi dan meningkatkan kemampuannya. Saat itu, dia akan bisa dengan mudah menekan Saint Kings. Dia sedikit terkejut, dia sudah kembali ke Wood Figure Planet, jadi mengapa tidak ada yang keluar untuk menemuinya? Saat indera ketuhanannya menyapu, dia menemukan bahwa sebenarnya tidak ada satu individu tingkat Saint di sini. Mungkinkah mereka yang menentang Saint Kings semuanya telah kembali, dan Permaisuri, Star Saint, dan yang lainnya terpaksa melarikan diri? Ling Han memanggil seorang murid, dan setelah beberapa pertanyaan, dia menemukan bahwa situs kuno telah muncul beberapa tahun yang lalu, yang telah menarik Permaisuri dan bahkan Star Saint dan yang lainnya untuk menjelajahinya, dan mereka belum kembali. Situs kuno ini belum pernah muncul sebelumnya. Tidak ada yang punya informasi rinci tentang itu, dan murid itu tidak bisa memberinya informasi konkret. Ling Han membiarkan semua orang di Menara Hitam keluar. Meskipun efek budidaya di bawah pohon reinkarnasi adalah yang terbaik, mereka tidak bisa terus-menerus tinggal di dalam selamanya. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan dan memeriksa situs kuno itu. Permaisuri dan yang lainnya telah pergi 5 tahun yang lalu, dan belum kembali bahkan sekarang. Mungkin mereka telah menghadapi semacam bahaya, jadi dia secara alami tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Dia, Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan Notionless Saint berangkat. Yang lain belum maju ke Saint Tier, jadi meskipun mereka pergi, mereka tidak akan membantu. Situs purbakala itu tidak terlalu jauh dari Wood Figure Planet, hanya berjarak 1 galaksi. Dengan kecepatan sebuah kapal luar angkasa, dibutuhkan sekitar 1 hingga 2 bulan perjalanan, tetapi di bawah kaki orang suci, hanya dibutuhkan waktu setengah hari. Mereka bertiga segera sampai di galaksi ini. Mereka dapat melihat bahwa pegunungan tiba-tiba muncul di galaksi yang awalnya kosong ini. Itu hanya mengapung di galaksi, tapi seolah-olah pegunungan ini diselimuti kabut tak berujung. Itu sangat kabur, seolah-olah tidak ada di dunia ini. Karena ini adalah dunia kecil, mereka tidak bisa langsung menerobos masuk, dan harus masuk melalui pintu masuk tertentu. Tidak perlu mencarinya secara menyeluruh, karena mereka bertiga bukan satu-satunya di sini. Di daerah di depan mereka, mereka bisa melihat sejumlah besar kapal luar angkasa yang diparkir, seolah-olah mereka membentuk benteng galaksi. Mereka bertiga menahan aura mereka, dan mendekat dengan 1 langkah. Jika tidak, jika orang suci mereka menyebar di sini, tidak akan ada yang bisa tetap berdiri di sini. Ling Han tidak suka orang lain berlutut di depannya. Dia sama sekali tidak membutuhkan ekspresi kesombongan seperti itu. Di sini, ada sebuah pintu keluar, yang menunjukkan jalan menuju ke dunia kecil. Itu terlihat jelas, tidak seperti pegunungan yang diselimuti awan dan kabut. Yo, gadis ini cukup cantik, seseorang bersiul serigala saat melihat Heavenly Phoenix Divine Maiden. Pembukaan situs kuno ini telah menarik kekuatan yang tak terhitung banyaknya. Tidak hanya ada yang Saint Tier, mayoritas sebenarnya adalah pasukan Tier Sungai Abadi. Ini adalah tingkat kekuatan yang lebih umum di alam abadi. Sekarang ada begitu banyak, tidak dapat dihindari bahwa orang baik dan jahat akan berbaur, dan semua jenis karakter akan ada di sini. Ini adalah seorang pria muda di Sun Moon Tier. Secara relatif, bakat alaminya bisa dianggap sangat luar biasa. Heavenly Phoenix Divine Maiden berbalik dan memberinya tatapan tajam. Aura menakutkan mengeras. Peng, orang itu tiba-tiba terlempar, darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia meludahkan lebih dari selusin suap darah sebelum akhirnya berhenti. Wajahnya benar-benar pucat dan tubuhnya berlumuran keringat dingin. Dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Begitu dia bangkit, dia buru-buru berbalik dan melarikan diri. Ling Han tentu saja tidak akan mengingatnya. Dia mengamati situs kuno ini, merasakan aura yang terpancar dari lorong untuk mendapatkan pengamatan langsung sebelumnya.
Para orang suci sebenarnya tidak dapat keluar dari tempat semacam ini bahkan dengan waktu 5 tahun. Apakah itu terlalu besar? Ataukah ada harta karun yang berharga, namun disembunyikan dengan sangat baik, dan lebih banyak waktu dibutuhkan untuk menemukannya? Atau apakah mereka telah memulai pertempuran berdarah memperebutkan harta karun itu, dan pemenangnya belum diputuskan? Ayo pergi. Heavenly Phoenix Divine Maiden menarik lengan baju Ling Han. Ling Han mengangguk. Karena dia tidak bisa mengerti hanya dengan pengamatan, dia harus masuk. Istri dan saudara laki-lakinya ada di dalam. Jika dia tidak masuk dan melihat sekeliling untuk dirinya sendiri, hatinya tidak akan bisa tenang. "Yi, Kakak Ling," sebuah suara yang diisi dengan kejutan yang menyenangkan terdengar. Long Xiangyu melompat, wajahnya yang cantik tersenyum, sangat cantik dan indah. Ling Han berhenti sebentar, dan sambil tersenyum bertanya, "Mengapa kamu di sini?" "Aku menemani Bibi keluar untuk mengusir kekhawatirannya, dan kebetulan mendengar bahwa situs kuno telah dibuka di sini, jadi aku datang bersama Bibi untuk melihatnya," jawabnya cepat saat dia memberi isyarat di belakangnya. Benar saja, Long Yusan saat ini berdiri di sana. Sepertinya Long Yusan tidak ingin melihat Ling Han sejak awal, tetapi karena keponakannya mengeksposnya seperti ini, dia tidak punya pilihan selain berjalan. Yi, ketika dia melihat Ling Han, dia tidak bisa membantu tetapi sangat tercengang, dan berseru terlepas dari dirinya sendiri. "Anda benar-benar telah maju ke Saint-Pierre." Kata-kata ini diucapkan dengan sangat lembut dan sangat cepat, jadi sepertinya tidak ada yang mendengarnya selain dirinya sendiri. Ini terlalu tak terbayangkan. Lebih dari selusin tahun yang lalu, Ling Han hanya berada di tingkat puncak tingkat sungai abadi, dan sekarang dia sudah menjadi orang suci. Chapter 1642. Sein. Bahkan jika hanya ada satu langkah yang memisahkan tingkat sungai abadi dan tingkat kejadian, sebagai seseorang yang telah mengalaminya secara pribadi, Long Yusan tahu betul betapa sangat sulitnya untuk melanggar langkah ini. Dia sendiri bisa dianggap sangat berbakat. Tidak hanya bakat alaminya yang menakjubkan, garis keturunan leluhurnya juga tebal. Tetapi meskipun demikian, dia masih menghabiskan waktu 2 juta tahun untuk berpindah dari tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi ke tingkat kejadian. Lebih dari belasan tahun. Dia tidak bisa lagi melihat melalui Ling Han. Tidak hanya dia tidak bisa membedakan tingkat kultivasinya, dia juga tidak bisa membedakan usianya. Dia hanya tahu bahwa dia sangat muda. Vitalitas yang menyala seterang tungku itu praktis cukup untuk membunuh lebih dari separuh elit di dunia ini. Ini benar-benar tidak takut pada seseorang yang tidak tahu apa itu apa, tapi takut untuk dibandingkan. Di depan Ling Han, siapa lagi yang berani menyebut dirinya ajaib? Matanya melayang, dan berbalik untuk melihat Heavenly Phoenix Divine Maiden dan Notionless Saint. Tanpa disengaja, dia bahkan lebih tertegun. 2 orang suci lainnya, Heavenly Phoenix Divine Maiden juga masih sangat muda, sedangkan Notionless Saint adalah kebalikannya. Meskipun vitalitasnya juga sangat bersemangat, perasaan tua merembes keluar dari jiwanya. Ia harus menjadi salah satu yang telah terlahir kembali melalui memiliki tubuh orang lain. Itulah mengapa usia tubuh dan jiwanya sangat berbeda. 3 temanku, Long Yusan tidak berani bersikap senior, dan menyapa Ling Han dan teman-temannya dengan tangan terkatup. Meskipun dia telah menyaksikan Ling Han membunuh seorang suci sebelumnya, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat memperlakukannya seperti tingkat sungai abadi yang normal, para suci secara alami memiliki kebanggaan sebagai orang suci. Sama seperti raja suci dari berbagai negeri terlarang, hanya setelah Ling Han menjadi orang suci kecil, mereka akhirnya mulai memanggilnya sebagai teman, mengakui identitas dan statusnya. The Notionless Saint dan Heavenly Phoenix Divine Maiden membalas salam itu. Melihat bahwa Ling Han tampak sangat sopan padanya, mereka secara alami dipenuhi dengan niat baik juga padanya. Namun Long Xiangyu menonton dengan tercengang. Mengapa Bibi memanggil mereka bertiga sebagai teman? Tunggu, mungkinkah dia tidak berani mempercayainya? Dan berseru kaget, Ling Han, kamu telah menerobos ke Saint-Pierre.
Mereka yang telah mendengar seruannya di daerah itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil ini benar-benar cuek. Dia pasti muncul dari sudut yang tidak diketahui di bawah batu. Benar-benar berpikir bahwa pemuda itu adalah orang suci, sungguh lelucon. Berapa banyak orang suci yang ada di seluruh alam abadi? Selain itu, siapa di antara mereka yang tidak beruban, tanpa berkultivasi sampai terlihat seperti akan mati? Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi orang suci? Ini adalah kesan yang dimiliki mayoritas orang suci. Mereka adalah pria tua atau wanita tua. Jika Anda belum tua, bagaimana mungkin Anda bisa menjadi orang suci? Dan Ling Han jelas sangat muda dalam penampilan. Tingkat kultivasinya tidak dapat dibedakan, tetapi vitalitasnya sangat tinggi. Bagian mana dari dirinya yang tampak tua? Ling Han mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak lagi harus takut pada siapapun di alam kuno. Itu hebat, Long Xiangyu berseru, bertepuk tangan, dan merasa bangga memenuhi seluruh hatinya. Pria yang dia perhatikan secara alami harus luar biasa seperti ini. Gadis kecil, jangan tertipu, seseorang angkat bicara, dan menasihatinya, ada banyak penipu akhir-akhir ini, dan mereka mengaku sebagai elit sendiri atau keturunan dari suatu kekuatan besar. Sebenarnya, mereka semua bukanlah siapa-siapa yang tidak dikenal yang profesional dalam menipu orang lain untuk keluar dari kekayaan mereka dan menipu gadis-gadis muda. Long Xiangyu sangat marah. Mereka benar-benar menyebut Ling Han penipu. Dia sebenarnya ingin Ling Han menipunya, tapi yang terakhir tidak menginginkannya sama sekali. Dia bukan orang yang tidak masuk akal. Yang lain hanya menasihatinya dengan niat baik, jadi dia tidak menunjukkan amarahnya. Dia hanya berpura-pura tidak mendengarnya, dan mengabaikannya sama sekali. Ling Han, kamu sangat hebat. Dia menatap Ling Han, bintang hampir terlihat di matanya yang bersinar. Gadis bodoh, pria yang telah menasihatinya sebelumnya tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya berulang kali. Gadis kecil yang begitu cantik sebenarnya akan sangat bodoh untuk ditipu oleh orang lain, dan masih akan berpikir yang terakhir itu tidak bersalah. Oh, seorang suci, mengapa saya tidak meminta petunjuk dari Anda? Seorang pria muda melangkah keluar dengan ekspresi kebanggaan besar di wajahnya sambil mengangkat alis ke arah Heavenly Phoenix Divine Maiden, Long Xiangyu, dan Long Yusan. Maksudnya jelas. Lihat, dia adalah orang yang pantas mendapatkan kekaguman mereka. Orang ini adalah tuan muda ketujuh dari klan Yang Kan, tepatnya, dia Yang Ming. Dia dikatakan telah mencapai tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi 3000 tahun yang lalu. Awalnya, dia harus memiliki kesempatan untuk masuk ke Akademi Seni Bela Diri Star Sen, tetapi peristiwa yang tidak terduga terjadi di klan Yang, dan itulah mengapa dia kehilangan kesempatan itu. Jika tidak, dengan bakat alami Yang Ming, dia pasti akan memenuhi syarat untuk menjadi murid Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang. Murid Akademi Seni Bela Diri Star Sen. Lalu bukankah itu berarti dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci? Tentu saja. Semua murid Akademi Seni Bela Diri Star Sen memiliki potensi untuk menjadi orang suci. Semua orang yang lewat bergumam pelan. Pasti ada beberapa di antara mereka yang mengenali pemuda itu saat mereka menyebut identitasnya, yang sangat termasyhur. Ada konsensus di beberapa ratus galaksi di daerah sekitarnya, dan jika ada orang yang bisa masuk ke Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang, dia jelas merupakan keajaiban di antara keajaiban. Di masa depan, bahkan jika dia tidak bisa menjadi orang suci, itu adalah taruhan pasti bahwa dia bisa maju ke tingkat sungai abadi. Apakah itu tidak cukup mengagumkan? Berapa banyak orang suci yang ada di seluruh alam abadi? Rata-rata, hanya ada satu per galaksi. Di bawah tingkat Sein, yang terkuat berikutnya adalah tingkat sungai abadi. Di masa depan, Yang Ming pasti akan lebih kuat dari yang lain, dan lebih lemah dari hanya orang suci, yang cukup untuk membuat orang lain sangat iri. Yang Ming, sudah ada beberapa wanita yang berteriak dengan gaya gila. Mereka melambaikan tangan, tidak menginginkan apapun selain menceburkan diri ke pelukannya. Yang Ming berdiri dengan arogan, hidungnya terangkat begitu tinggi hingga mengarah ke langit. Lihat saja. Seperti inilah elit muda, memiliki bantalan tingkat raja. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Dengan kekuatan dan statusnya saat ini, dia benar-benar tidak tertarik untuk turun ke level junior, seperti ini.
dia hanya bertanya pada Long Yusan, haruskah kita masuk bersama? Baiklah, Long Xiangyu buru-buru setuju seolah-olah dia takut Long Yusan akan keberatan. Long Yusan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara internal. Dia secara alami bisa mengetahui niat keponakannya. Tetapi Ling Han tidak terlihat seperti dia memiliki perasaan yang sama sedikit pun. Ini ditakdirkan untuk hanya menjadi cinta sepihak. Dia harus mencari kesempatan untuk berbicara dengan Long Xiangyu. Dia tidak bisa membiarkannya tenggelam tanpa henti ke dalam percintaan tanpa harapan seperti ini. Ayo pergi. Mereka berangkat, ingin masuk ke situs kuno itu. Kamu, Yang Ming tidak bisa membantu tetapi menginjak amarah. Dia segera menyusul mereka dengan satu langkah dan meraih bahu Ling Han. Bapak, Sein, mari kita berdebat. Weng. Ling Han sedikit melepaskan aura Sein. Pa, Yang Ming segera roboh ke tanah, keringat dingin membasahi dahinya. Dia merasa seolah-olah baru saja melewati pintu gerbang ke neraka, tubuhnya gemetar hebat. Sein, dia berkata dengan suara gemetar. Ini pasti aura dari Saint Tier. Karena dia sudah mencapai tahap puncak tingkat tubuh surgawi, bahkan tingkat sungai abadi tidak mungkin bisa membuatnya takut sedemikian rupa hanya dengan gumpalan auranya. Banyak orang di daerah itu terserak. Mereka menatap dengan kaget dan mulut menganga, seolah-olah mereka adalah ikan mati. Santo, benar-benar orang suci, mustahil. Tapi bagaimana mungkin Yang Ming mengatakan ini tanpa berpikir? Dia adalah raja muda tingkat di tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Jika dia mengatakan omong kosong, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Bagaimana mungkin ada orang suci yang begitu muda? Yang Ming tidak bisa membantu tetapi berlutut, dan dengan hormat memberi salam kepada Ling Han. Dia benar-benar berani memiliki ide tentang wanita orang suci. Bahwa dia tidak memukulnya mati dengan satu serangan telapak tangan benar-benar sangat berbelas kasihan. Salam, Sein. Dia bersujud di tanah, menggunakan postur yang paling rendah hati untuk mengungkapkan penyesalannya. Ling Han tidak berencana untuk turun ke levelnya sejak awal, jadi dia hanya melambai dengan santai. Baru saat itulah Yang Ming berani berdiri kembali. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Ling Han. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang suci yang begitu ramah dan bersahabat. Berdiri di sana, Ling Han dan teman-temannya hendak berangkat lagi ketika mereka mendengar teriakan yang tajam, dan mereka melihat bahwa pemuda yang sebelumnya melarikan diri dalam keadaan menyesal telah kembali. Ada seorang pria paruh baya yang memiliki tingkat kultivasi tingkat tubuh surgawi di sampingnya. Dia melepaskan auranya tanpa ragu, tampak sangat sombong. Kamu bahkan berani pindah ke anggota Tong Clan kita. Apakah kamu semua lelah hidup? Pria paruh baya itu berteriak dengan tajam. Chapter 1643. Pecahan alam surgawi. Mendengar teriakan keras dari pria paruh baya ini, orang-orang di sekitar area tersebut memiliki ekspresi yang aneh, merasa sangat canggung. Mereka semua mengenali dua orang ini. Yang lebih tua adalah Tong Yi, sedangkan yang lebih muda disebut Tong Wenzong, dan klan Tong adalah kekuatan tingkat tier sungai abadi. Nenek moyang klan Tong sudah berada di tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi 100 juta tahun yang lalu, dan termasuk dalam kategori elit veteran. Namun, siapakah Ling Han? Sein, di depan orang suci, apa yang dimaksud dengan nilai tingkat sempurna tingkat sungai abadi? Benar-benar omong kosong. Dia benar-benar berani berteriak dan berteriak pada seorang suci, apalagi ini selain tindakan untuk mengadili kematian. Saudara Tong Yi, bagaimana Anda bisa begitu kasar kepada tuan ini? Minta maaf dengan cepat, seseorang segera berkata. Ini adalah teman Tong Yi. Jika tidak, siapa yang berani ikut campur pada saat ini dengan risiko menarik kemarahan orang suci ke diri mereka sendiri? Tuhan, Tong Yi melirik pengeras suara, dan tidak bisa menahan hawa internal. Bagaimana apanya? Apakah kamu masih temanku? Menjadi sangat muda, jika dia berhasil maju ke tingkat tubuh surgawi, dia sudah sangat beruntung.
dan Anda memanggilnya seorang raja? Apakah kamu mencoba menipuku? Tuan omong kosong apa? Telah melukai anggota Tong Clan kita. Bahkan jika dia adalah dewa, dia harus menundukkan kepalanya dan meminta maaf, dia menyatakan dengan arogan. Beraninya kamu, Yang Ming melompat keluar, memelototi Tong Yi dengan marah. Yi, kakak Yang. Tong Yi kaget. Dia mungkin tidak mengenali orang lain, tetapi ini adalah salah satu tokoh generasi muda yang terkenal. Reputasinya begitu mapan sehingga namanya dikenal luas bahkan di galaksi-galaksi sekitarnya. Ini adalah keajaiban yang ditakdirkan untuk menjadi elit tier Sungai Abadi, jadi dia secara alami harus diperlakukan dengan hormat. Saat ini, dia masih bisa memanggilnya sebagai saudara Yang, tetapi di masa depan, dia harus memanggilnya sebagai Tuan Yang. Cepat minta maaf kepada Tuan. Yang Ming mendengus dengan dingin. Bahkan dia harus berlutut meminta maaf. Siapa yang menurut Tong Yi dia? Tong Yi kaget. Mengapa Yang Ming mengatakan itu? Mungkinkah pemuda ini berasal dari latar belakang yang kuat? Mungkinkah dia adalah putra seorang Sein? Jika tidak, bahkan jika dia adalah putra dari tingkat Sungai Abadi, Yang Ming tidak harus bertindak begitu cemas. Tiba-tiba, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia benar-benar panik. Ling Han hanya tersenyum dan mengangguk pada Long Yusan dan Long Xiangyu. Memegang tangan Heavenly Phoenix Divine Maiden, dia berjalan di sepanjang lorong. Tong Yi mengawasi dari belakang, dan bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Ketika Ling Han dan kelompoknya benar-benar menghilang dari pandangan, dia akhirnya bertanya, "Saudara Yang, siapa orang itu?" Orang itu, Yang Ming mendengus dengan dingin. Itu adalah Sein Pu. Tong Yi tiba-tiba terbatuk-batuk, dan batuk tak terkendali. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. "Saudara Yang, jangan menakut-nakuti aku. Dengan seberapa muda dia, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang suci? Pertimbangkan baik-baik bagaimana Anda akan meminta maaf kepada Tuan itu. Jika tidak hanya Anda, tapi mungkin bahkan seluruh Tong Clan Anda akan dilenyapkan," kata Yang Ming. "Ini tidak berlebihan. Jika seorang suci marah, langit dan bumi akan pucat. Sedikitnya, bahkan jika Ling Han sendiri tidak melakukan gerakan apapun, dijamin akan ada banyak orang yang akan bergerak atas namanya untuk mendapatkan dukungannya. Di depan lebih dari selusin, atau beberapa lusin pasukan tingkat tier Sungai Abadi, bahkan jika itu adalah klan Tong, berapa nilainya, sudah dipastikan bahwa mereka akan dimusnahkan dalam satu malam." Dengan jentikan lengan bajunya, Yang Ming melangkah pergi. Di sisi lain, teman yang awalnya memperingatkan Tong Yi juga pergi, mencuci tangan masalah tersebut. Sebelumnya, dia telah melakukan yang terbaik dengan menasihati dia. Secara alami tidak mungkin dia akan mati bersama dengan Tong Clan. "Kakek buyut ketujuh, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tong Wenzong bertanya pada Tong Yi, cemberut dengan sedih. "Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saya tahu apa yang harus kita lakukan?" Tong Yi tiba-tiba meledak, dan melemparkan serangkaian tamparan tepat ke Tong Wenzong. "Kamu ba***** ngan kecil. Jika kamu ingin mati, mati saja sendiri, kenapa kamu harus menyeret orang lain ke dalamnya?" Tong Wenzong juga menangis. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa seorang pria muda yang mustahil benar-benar menjadi orang suci? Bahkan leluhur klan mereka harus berlutut dan menyambutnya saat bertemu dengannya. Namun Ling Han benar-benar melupakan jeda kecil ini, melakukan perjalanan melalui lorong. Ketika mereka mencapai titik tertentu, dia merasakan tubuhnya menjadi lesu, seolah-olah dia telah melewati semacam penghalang pembatas atau yang lainnya. Singkatnya, langit dan bumi ini menjadi sangat berbeda. Apa yang paling langsung dirasakan adalah ki spiritual dari tempat ini. Derajat kepadatannya telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Jika seseorang berkultivasi di tempat ini, hanya dalam hal mengumpulkan kekuatan asal, itu akan menjadi sangat cepat. Bahkan orang suci pun bisa mendapatkan keuntungan. Tidak heran para orang suci belum kembali. Selama akumulasi kekuatan asal mereka belum mencapai tingkat maksimum, manfaat berkultivasi di sini sangat besar. Mengapa ki spiritual di sini begitu padat? Notion Les Sein berseru kaget. "Aku telah berkelana ke planet yang tak terhitung banyaknya, tapi tidak ada satu tempat pun yang bisa dibandingkan dengan tempat ini.
Ini benar-benar terlalu mencengangkan. Bahkan seorang Saint veteran seperti dia akan mengatakan itu, yang menunjukkan bahwa kepadatan ki spiritual di sini memang luar biasa. Heavenly Phoenix Divine Maiden mengangguk dan berkata, jika tempat ini tidak dekat, seseorang dapat mencapai Great Saint Tier dan kemudian keluar. Ling Han mengamati sekeliling. Ada gunung tinggi di mana-mana di tempat ini. Mereka tidak dapat dilihat dengan jelas dari luar, tetapi seseorang akan segera menemukan bahwa puncak-puncak gunung ini begitu tinggi sehingga tampaknya tidak ada akhir yang terlihat saat mereka masuk. Bahkan penglihatan orang suci seperti mereka tidak dapat melihat di mana mereka berakhir. Ini adalah masalah yang sangat tidak terbayangkan. Harus diketahui bahwa jika mereka menyebarkan akal surgawi mereka bahkan dapat menyelimuti seluruh planet, namun di tempat ini, mereka bahkan tidak dapat melihat penampakan puncak gunung secara utuh. Gunung-gunung ini tidak hanya tinggi dan besar, ada juga kekuatan misterius di sini yang menghalangi indera ketuhanan, kata Notionless Saint. Memang itu masalahnya. Di sini, perasaan ketuhanan mereka tidak bisa tersebar terlalu luas, seolah-olah mereka telah kembali ke Shattering Void Tier, ketika area yang bisa disebarkan oleh indera surgawi mereka hanya sebesar kota. Mereka berlima naik ke udara, mencoba untuk melihat ke seluruh area dari posisi yang lebih tinggi. Namun, ketika mereka telah melonjak ke ketinggian tertentu, mereka menemukan bahwa ada energi kuat yang menekan mereka, menghentikan mereka untuk terus terbang lebih tinggi. Bahkan jika mereka orang suci, lalu apa? Mereka hanya bisa mencapai ketinggian sekitar 1000 mil. Ling Han bisa terbang lebih tinggi, dan mencapai lebih dari 3000 mil. Tetapi dibandingkan dengan ketinggian pegunungan ini, itu sama sekali tidak berarti. Tak perlu dikatakan, Long Xiangyu bahkan lebih buruk. Sekitar lebih dari 100 mil, dia tidak bisa lagi menahan tekanan ini. 5 dari mereka turun. Setelah Ling Han, Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan Notionless Saint bertukar pandang, mereka bisa melihat ekspresi yang sama di wajah masing-masing. Ini seharusnya tidak menjadi bagian dari alam surgawi yang telah jatuh kan? Selain alam surgawi, tempat apa lagi di alam kuno yang bisa memiliki ki spiritual yang begitu padat? Selain alam surgawi, kekuatan apa lagi yang bisa menekan orang suci seperti mereka? Selama kekacauan besar di alam surgawi, bahkan Raja Surgawi bertempur dengan ganas, jadi sepertinya tidak ada yang aneh jika mereka menyerang pegunungan alam surgawi, yang kemudian jatuh ke alam kuno. Siapa tahu, kita mungkin bisa mengumpulkan banyak sekali obat suci di sini, bahkan mungkin ada obat surgawi. Mata Ling Han berbinar. Di alam surgawi, bahan suci dan obat suci seharusnya tidak terlalu langka, dan dengan seberapa besar area ini, mereka mungkin dapat kembali dengan hadiah besar. Alam surgawi apa? Long Yusan bertanya. Ling Han berhenti sejenak, lalu menjawab, di dunia kita ini, ada alam dengan tingkatan yang lebih tinggi itu bukanlah cara yang tepat untuk mengatakannya. Alam surgawi sebenarnya juga merupakan bagian dari alam kuno, jadi bagaimana saya harus menjelaskannya? Dia mengumpulkan pikirannya, dan kemudian menghubungkan asal-usul alam surgawi dengan dua wanita suku panjang. Long Yusan dan Long Xiangyu tercengang tidak bisa berkata-kata. Ini adalah dunia yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, dan mereka tidak dapat menerimanya dengan cepat. Namun, apakah Ling Han sengaja berbohong? Selanjutnya, ki spiritual di tempat ini terlalu padat, dan tidak ada penjelasan sama sekali. Long Xiangyu tiba-tiba tersandung, dan Long Yusan buru-buru mendukungnya, bertanya, ada apa? Mungkinkah tiba-tiba mengetahui tentang keberadaan alam surgawi? Dia sangat terkejut bahkan kakinya menjadi lemah. Ki spiritual di sini terlalu kuat, tubuh saya merasa sedikit tidak nyaman, Long Xiangyu menjelaskan. Chapter 1644. Makhluk hidup di dalam alam misteri. Ki spiritual di sini terlalu berlimpah, dan bahkan elit tingkat sungai abadi akan merasa tidak nyaman. Ini benar-benar dilebih-lebihkan. Kedua wanita suku panjang masih dalam keadaan syok dari informasi yang baru saja mereka ketahui, dan Ling Han dan kedua temannya mulai berjalan ke depan. Mereka semua telah menjadi orang suci,
sehingga mereka dapat berkultivasi kapan saja. Tubuh mereka menyerap ki spiritual, terus mengubahnya menjadi kekuatan asal mereka sendiri. Bintang-bintang di dalam tubuh mereka mengembang atau terbentuk dari ketiadaan. Di sini sangat sepi. Hanya ada hutan lebat dan tidak ada hewan. Juga tidak ada tangisan serangga, seolah-olah ini adalah dunia yang hanya berisi tumbuhan. Mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi, jadi mereka naik menuju puncak gunung untuk melihat dengan tepat seberapa tinggi puncak gunung ini. Kurang dari setengah hari kemudian, mereka masih tidak berhasil. Masih ada jarak yang sangat jauh yang memisahkan mereka dari puncak. Sekarang mereka telah tiba di sini, ada tekanan yang sangat kuat yang bahkan menyebabkan mereka merasa tegang, terutama Long Xiangyu yang sudah berkeringat. Namun, dia sangat keras kepala. Dia mengertakkan gigi dan tidak meminta mereka berhenti untuk istirahat sebentar. Long Yusan secara alami tidak tahan melihat ini, dan menariknya ke alat dewa tata ruangnya sendiri. Jika tidak, bahkan jika dia memaksa dirinya untuk menahannya, dia hanya akan menghalangi kecepatan orang lain. Ling Han tidak mengatakan apa-apa, dan saat ini berjalan ke depan. Tiba-tiba, jantungnya mengepal, dan dia menyerang dengan serangan telapak tangan, menekan Long Yusan. Apa artinya ini? Meskipun Long Yusan tidak memiliki kewaspadaan, kecepatan reaksi seorang Sein sangat cepat. Tangan kanannya secara naluriah membentuk blok di depannya, menangkis serangan Ling Han, tetapi dia masih dikirim mundur 30 meter oleh serangan ini. Dan ini masih karena Ling Han belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, dengan kehebatan pertempurannya yang biasa dari Raja Suci tahap tengah, dia akan bisa membunuh Long Yusan dengan satu serangan. Ling Han tidak menjelaskan, karena memang tidak perlu. Ledakan, bayangan gelap bergegas keluar, menerkam Ling Han dan kelompoknya. Targetnya adalah tempat Long Yusan sebelumnya berdiri. The Notionless Sein segera pindah. Dia menarik pedang yang berharga, dan menebas bayangan gelap itu. Itu ditempa dari bahan suci yang diberikan Ling Han padanya. Sebelumnya, Ling Han telah memperoleh sejumlah besar bahan suci dan alat suci dari harta karun Raja Sungai Surgawi. Dia telah memberikan sebagian besar dari itu kepada saudara laki-laki, murid, dan teman-temannya. Awalnya, jumlahnya tidak banyak, jadi tidak cukup untuk dibagi di antara mereka semua. Weng, pedang berharga itu bersinar, banyak pola muncul. Aura Dao Agung terjalin di sekitarnya, memiliki kekuatan yang menakjubkan. Bagaimanapun, Notionless Sein adalah seorang Sein veteran. Dia sudah lama menempa bahan suci menjadi senjata, dan setelah dia menjadi orang suci, dia memeliharanya siang dan malam, menanamkan niat bela dirinya sendiri ke dalam senjata, dan alat suci dasar terbentuk. Bayangan gelap itu meleset dari sasarannya, dan bereaksi sangat cepat. Tiba-tiba, itu menyapu dengan cakar, menghantam pedang yang berharga itu. Peng, ledakan besar terdengar. Bayangan gelap dikirim ke belakang, dan Notionless Sein juga tersandung. Dia mundur berulang kali selama lebih dari 20 langkah. Yang mengejutkan Ling Han adalah langit dan bumi di sini sangat kokoh. Di bawah pengaruh gelombang kejut yang dihasilkan, sebagian tumbuhan telah berubah menjadi bubuk halus, tetapi gunung itu sendiri tidak rusak sama sekali. Long Yusan secara alami tahu bahwa dia telah berbuat salah kepada Ling Han, tetapi kepribadiannya sangat bangga, jadi dia tidak meminta maaf kepada Ling Han. Dia hanya menoleh untuk melihat bayangan gelap itu. Itu adalah macan kumbang hitam. Itu tidak terlalu besar, panjangnya hanya sekitar 3 meter dan tingginya sekitar 1,5 meter. Ekornya, bagaimanapun, sangat panjang karena panjangnya mencapai total 9 meter, dan saat ekornya melambai, mereka dapat melihat bahwa sebenarnya ada kepala ular di ujung ekornya, saat ini menjentikkan lidah bercabang, yang mana sebenarnya kepala asli di sini. Long Yusan mendengus dengan dingin, dan segera menyerang macan kumbang hitam aneh itu. Garis darah suku naga melonjak. Dia sangat agresif, dan melepaskan pukulan yang berbentuk kepala naga, melepaskan lolongan naga. Naga sejati milik 9 surga, dan mayoritas binatang surgawi di dunia, ia memiliki kemampuan penindasan yang kuat.
Kecuali celah dalam tingkat kultivasi terlalu besar, mereka pasti akan terpengaruh. Namun macan kumbang hitam ini sama sekali tidak takut dengan kekuatan naga itu. Sebaliknya, seolah-olah diprovokasi, ia memamerkan taringnya, kedua gigi taringnya panjang dan tajam, dan sebenarnya ada pola tertutup rapat muncul pada mereka, seolah-olah itu adalah alat suci, itu dibebankan untuk menyerang Long Yusan, tergantung pada ledakan kekuatan dari keempat kakinya. Kecepatannya langsung melampaui batas, menjadi sangat cepat. Itu mengacungkan kaki depannya, dan ada juga pola yang bersinar di atasnya, dengan paksa merobek lubang melalui serangan Long Yusan. Itu dengan agresif menerobos masuk, dan menggigit pergelangan tangannya dengan kejam. Dengan seberapa tajam taringnya, pergelangan tangan Long Yusan mungkin akan tergigit dengan satu gigitan ini. Ini akan seperti diputuskan secara langsung oleh alat suci, dan Long Yusan hanyalah seorang suci kecil, jadi bagaimana mungkin dia bisa memblokir serangan ini? Sosok Ling Han tiba-tiba bergerak, dan dengan penggunaan Lightning Flash, kecepatannya sebenarnya bahkan lebih cepat daripada macan kumbang hitam. Di ambang krisis, dia berdiri di depan Long Yusan dan mengulurkan tangannya sendiri. Dengan macan kumbang hitam telah menggigit pergelangan tangan Ling Han. Long Yusan tidak bisa menahan napas, dan dia tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Sebelumnya, Ling Han telah menghamburkan serangan untuknya, tapi dia tidak menghargai kebaikannya, dan malah menegur Ling Han. Tapi apa yang dia lakukan? Membalas kesalahannya dengan kebaikan. Tidak hanya dia tidak mempermasalahkan kesalahannya, dia bahkan memblokir serangan lain untuknya, bahkan jika itu adalah biayanya sendiri. Meskipun anggota tubuh seorang suci yang patah bisa tumbuh kembali, yang penting adalah rasa hormat yang ramah ini. Ia sangat tersentuh. Namun perasaan itu langsung berubah menjadi syok karena macan kumbang hitam itu sebenarnya tidak mampu menggigit pergelangan tangan Ling Han. Malahan, giginya gemetar, dan ada darah mengalir dari gusinya. Jika bukan karena gigi macan kumbang sekokoh bahan suci, mungkin guncangannya bahkan akan mematahkan dua taring tajamnya. Apakah kamu masih bercinta dengan manusia? Long Yusan memandang Ling Han dengan kaget. Dia tahu bahwa ada beberapa yang berkonsentrasi untuk melatih fisik mereka, tetapi siapa di antara mereka yang dapat dibandingkan dengan Ling Han? Ini setara dengan mengulurkan tangannya untuk langsung diputuskan oleh Seintul, namun hampir menyebabkan Seintul hancur dari serangan itu. Macan kumbang hitam juga bingung. Ia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan taringnya. Mereka lemas dan mati rasa sampai hampir jatuh. Ia melompat mundur, kakinya sedikit menekuk, dan tubuhnya sedikit diturunkan. Matanya terfokus pada Ling Han, tampak seperti itu akan menyerang kapan saja. Aneh, kata Ling Han. Ini jelas merupakan binatang iblis di tingkat ekstrim rendah dari tingkat kejadian, namun tidak benar-benar mendapatkan kecerdasan, dan hanya memiliki naluri pembantaian primitif. Ini tidak terbayangkan. Biasanya, setelah mereka membudidayakan Mountain River Tier, binatang iblis bahkan bisa mengambil bentuk manusia, sesuatu yang lebih sederhana seperti mendapatkan kecerdasan. Namun macan kumbang hitam ini sudah ada di tingkat kejadian, dan termasuk dalam tingkat atas alam abadi, tetapi hanya memiliki naluri haus darahnya. Ini memang aneh. The Notionless Saint mengangguk. Namun, kekuatan bertarungnya sangat kuat, dan itu bisa dianggap sebagai tingkat raja di antara orang suci kecil. Dia dan Long Yusan saling bertukar pukulan dengan macan kumbang hitam ini. Meskipun itu hanya satu pertukaran, itu cukup bagi mereka untuk membuat penilaian sendiri. Tapi berapa tingkat raja di antara orang-orang suci kecil bagi Ling Han? Dia sudah pindah. Boom! Saat tangannya terulur, bintang-bintang muncul, seolah-olah dunia baru telah terbentuk. Macan kumbang hitam langsung sangat ketakutan sehingga semua bulunya berdiri tegak. Tiba-tiba, itu berbalik dan dengan cepat melarikan diri. Sayangnya, di depan Ling Han, bahkan kecepatan Saint Tier tidak cukup. Macan kumbang hitam itu langsung terdiam dan jatuh ke tanah, anggota tubuhnya terentang lebar. Itu melepaskan geraman pelan, tapi meski begitu itu masih menunjukkan sifat ganasnya seolah ingin menelan Ling Han. Sifat liarnya pada tampilan penuh.
Chapter 1645. Interaksi. Menarik, kata Linghan lembut, dan dengan pikiran, dia telah menarik macan kumbang hitam ke menara hitam. Bahkan jika kekuatanmu adalah Saint-Tier, lalu apa? Setelah masuk ke menara hitam, itu miliknya sekarang. Sementara itu, Long Yusan tertegun. Linghan benar-benar baru saja mengambil binatang iblis tingkat suci ke dalam alat dewa tata ruangnya begitu saja? Apakah Anda tidak takut bahwa macan kumbang ini tiba-tiba akan mengamuk dan menghancurkan alat dewa tata ruang milik Anda? Oh, alat dewa spasial bukanlah alat suci. Selain dapat menampung makhluk hidup, mereka mungkin tidak lebih kuat dari alat roh spasial normal. Mengapa macan kumbang itu tidak mendapatkan kecerdasan? Heavenly Phoenix Divine Maiden juga sangat penasaran. Linghan bersenandung sebentar, dan kemudian berkata, umat manusia kita disebut yang paling cerdas dari semua kehidupan, tetapi jika seseorang telah hidup di hutan yang benar-benar terpencil dan terpisah dari segala sesuatu sejak masa kanak-kanak, maka dia mungkin akan bertahan, tapi kecerdasannya pasti akan sangat rendah, dan dia mungkin hanya akan memiliki naluri untuk hidup kan? Tapi macan kumbang ini bisa membudidayakan, bisa berkultivasi hingga ketinggian seperti itu, bagaimana mungkin masih begitu primitif? Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak setuju dengan penjelasan seperti itu. Mungkin garis keturunannya cukup kuat. Selama itu bisa tumbuh secara alami, itu akan menjadi Genesis Tier. Linghan berkata perlahan. The Heavenly Phoenix Divine Maiden dan yang lainnya semuanya menghirup dengan tajam pada saat yang sama. Itu terlalu menakutkan, bukan? Itu akan berada di tingkat kejadian jika matang secara alami, jadi seberapa menakutkan jenis ini? Jika ada sedikit lebih banyak dari jumlah mereka, bukankah mereka akan mampu menaklukkan seluruh alam abadi? Linghan menggelengkan kepalanya, dan berkata, seharusnya lingkungan yang unik di sini. Ki spiritual di sini terlalu padat, yang menimbulkan kondisi seperti itu. Tentu saja, garis keturunan macan kumbang itu pasti sangat tinggi juga. Mungkin ia memiliki leluhur di tingkat duniawi yang memisahkan atau bahkan membagi tingkat jiwa. Bagaimanapun, itu adalah binatang iblis. Ia tidak memiliki kemampuan belajar dan kemampuan beradaptasi yang kuat dari manusia, tetapi dalam hal warisan garis keturunan, ia memiliki lebih banyak keuntungan. The Heavenly Phoenix Divine Maiden dan yang lainnya menerima penjelasan semacam itu. Kondisi tak tertandingi untuk kultivasi ditambah dengan warisan garis keturunan memang bisa menciptakan elit yang hanya tahu pembantaian dan pertumpahan darah. Apakah seluruh alam surgawi itu menakutkan? Long Yusan bertanya. Naga sejati harus lebih unggul dari jutaan dan jutaan makhluk hidup. Tetapi sekarang dalam kondisi tingkat kultivasi yang sama, kekuatan naganya sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun pada macan kumbang, yang berarti tingkat kultivasi yang terakhir tidak kalah dengan miliknya. Sama sekali, ini merupakan pukulan telak bagi kompleks superioritasnya yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Linghan dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka belum pernah pergi ke alam surgawi sebelumnya, dan hanya mendengar bahwa ada lebih banyak elit di sana. Genesis Tier pada dasarnya hanya bisa dianggap semut di sana. Itu seperti yang datang dari dunia kecil. Berapa nilai Shattering Void Tier? Bagi para pembudidaya, ini adalah pilihan. Anda bisa menyatakan diri Anda sebagai penguasa di dunia kecil, tapi harga untuk itu adalah umur Anda. Tingkat kekosongan yang hancur hanya bisa hidup selama sekitar 1000 tahun, tetapi begitu mereka maju ke tingkat sungai gunung, umur mereka akan segera melonjak menjadi 100.000 tahun. Siapa yang tahu berapa banyak binatang iblis di sini yang seperti macan kumbang hitam ini, kata Heavenly Phoenix Divine Maiden. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Linghan, ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Jika ada makhluk setingkat Saint King, bahkan dengan kekuatan permaisuri dan kaisar hujan, mereka hanya bisa melarikan diri. Mereka tidak kembali bahkan setelah bertahun-tahun. Satu kemungkinan adalah bahwa mereka telah menemukan keberuntungan besar di sini, dan yang lainnya adalah bahwa mereka telah menemui masalah besar. Linghan mengangguk. Dia ingin mengetahui keberadaan permaisuri, tetapi ada kekuatan misterius di sini yang menyembunyikan liku-liku takdir.
jadi dia benar-benar tidak dapat menebaknya sama sekali. Jika ini benar-benar adalah bagian dari alam surgawi yang telah jatuh, lalu berapa nilai tingkat kejadian di alam surgawi? Itu benar-benar normal bahwa dia tidak mampu membuat ramalan. Mereka melanjutkan perjalanan mendaki gunung, tetapi mereka tetap tidak melihat tanda-tanda kehidupan lain di daerah sekitarnya. Seolah-olah semua binatang iblis telah dibunuh oleh macan kumbang dari sebelumnya. Ada juga siang dan malam di sini, tapi tidak terang di siang hari dan gelap di malam hari. Sebaliknya, ada separuh waktu di mana langit akan berwarna keemasan, dan separuh waktu lainnya akan berwarna keperakan. Tidak diketahui yang mana siang dan malam yang mana. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, dan tidak ada bintang. Hanya ada barisan pegunungan yang terus-menerus yang tampaknya telah ada selamanya. Kami akan menganggap waktu emas sebagai siang, dan waktu keperakan sebagai malam. 1 hari berlalu, dan mereka semua merasa lelah, jadi mereka berhenti untuk istirahat. Ini sangat tidak terbayangkan. Mereka semua adalah orang suci, dan mereka benar-benar akan merasa lelah setelah melakukan perjalanan selama sehari. Harus diketahui bahwa Ling Han telah bertarung sengit dengan Open Cloud King selama 4 tahun berturut-turut. Dan bukankah dia masih keluar dari situ dengan penuh energi dan semangat? Hanya bisa dikatakan bahwa tempat ini sangat menakjubkan. Long Yusan melepaskan Long Xiangyu dari alat Dewa Tata Ruang, sementara Ling Han mengeluarkan bahan-bahan dari menara hitam, yang dia serahkan ke Heavenly Phoenix Divine Maiden dan wanita lain untuk dimasak. Tak lama kemudian, aroma wangi pun keluar, sangat menggugah selera. Setelah makan sederhana, Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden masuk ke menara hitam, dan Long Yusan dan keponakannya tidak curiga. Mereka semua telah mencapai Saint Tier, jadi bukankah sangat normal bagi mereka untuk memiliki alat Dewa Tata Ruang? Dia dan Long Xiangyu juga masuk ke alat Dewa Tata Ruang miliknya. Dia ingin berbicara baik dengan keponakannya ini. Xiangyu, pria itu tidak mungkin menyukaimu. Anda sebaiknya memutuskan kasih sayang naas ini secepat mungkin untuk menghindari terluka terlalu dalam, dia berkata. Long Xiangyu cemberut. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut berkata, saya tahu, dia memiliki istri yang sangat cantik, jadi sangat wajar jika dia tidak bisa menghargai wanita biasa seperti diriku. Mendengar kata-kata ini darinya, Long Yusan tidak puas, dan dia berkata, bahkan jika orang itu tidak menyukaimu, kamu tidak perlu merasa rendah diri. Dengan kualifikasi Anda akan memenuhi syarat sebagai tandingan pria manapun di dunia ini. Long Xiangyu menggelengkan kepalanya. Bibi, kamu belum pernah melihat permaisuri itu sebelumnya. Dia benar-benar kecantikan yang tiada taraf. Jika saya seorang pria, saya pasti akan jatuh cinta padanya juga. Benar-benar tidak ada perbandingan. Long Yusan tercengang. Untuk wanita cantik seperti diri mereka sendiri, mereka akan mengakui bahwa mereka lebih rendah dari orang lain dalam tingkat kultivasi, tetapi di bidang kecantikan, mereka memiliki kepercayaan diri yang mutlak, dan berpikir bahwa bahkan jika ada orang lain yang cocok dengan kecantikan mereka, tidak mungkin ada yang melampaui mereka. Long Xiangyu benar-benar terpesona oleh apa yang disebut permaisuri, yang secara alami membuatnya merasa sangat terkejut. Betapa cantiknya dia sehingga Long Xiangyu mengakui bahwa dia lebih rendah. Bibi, kenapa kita tidak menikah dengan Ling Han? Long Xiangyu tiba-tiba menyarankan dengan terkejut. Long Yusan, kami sendiri tidak punya keuntungan, tapi akan berbeda jika kami bersama. Baik bibi dan keponakan adalah 2 bunga yang indah, jadi siapa yang tidak ingin memetik 2 bunga yang indah ini? Semakin banyak Long Xiangyu berkata, semakin berani dia. Hanya dengan itu kita hampir tidak bisa bersaing dengan permaisuri itu. Kamu mengoceh omong kosong, Long Yusan tiba-tiba menegur. Bibi, jangan bilang kalau kamu tidak punya perasaan padanya. Long Xiangyu melemparkan semuanya ke arah angin. Jika kamu menyukainya, kamu harus mengejarnya. Jika Anda merindukannya, itu akan sangat disayangkan. Jangan bilang kalau kamu ingin menyesal karena tidak lebih berani hari ini ketika kamu tua. Gadis sialan, jangan katakan lagi. Long Yusan menegur. Ini benar-benar konyol. Dia sebenarnya ingin bibi dan keponakannya menikah dengan orang yang sama.
Hanya dengan memikirkannya saja membuatnya marah. Long Xiangyu tidak menjawab, tapi ekspresinya keras kepala. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dipikirkannya untuk membuat Ling Han tertarik padanya. Perjalanannya panjang, jadi mari kita tunggu sebentar. Bahkan jika Anda seorang wanita yang sombong, kami dapat perlahan-lahan menghilangkan harga diri Anda. Long Yusan tidak tahu bahwa keponakannya ini sedang menggali jebakan untuknya saat ini. Dia hanya kesal. Gadis ini benar-benar tenggelam jauh ke dalam lumpur, dia hampir mendekati kegilaan. Dia juga meneguhkan tekadnya, dia bertekad untuk menarik Long Xiangyu kembali ke akal sehatnya. Kedua wanita itu bertukar pandangan, keduanya mengenakan ekspresi tekad. Chapter 1646. Raksasa Puncak. Ling Han mengalami malam yang menyenangkan dan indah. Dia dan Heavenly Phoenix Divine Maiden sangat mesra dan aktif satu sama lain, dan dengan usahanya yang tak kenal lelah, dia membuka beberapa posisi lagi dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden, yang meningkatkan minatnya. Dia benar-benar ingin memiliki studi yang lebih mendalam tentang subjek dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden di Menara Hitam. Sayangnya, mereka tidak datang ke sini untuk liburan romantis. Setelah malam istirahat, semuanya diberi energi. Ki spiritual di sini benar-benar terlalu padat. Bahkan jika hanya satu hari berlalu, peningkatan mereka masih terlihat jelas. Mereka melanjutkan perjalanan. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Karena tidak ada lagi serangan dari binatang iblis seperti macan kumbang, mereka tidak ditunda. Kecepatan mereka masih sangat cepat, dan mereka akhirnya bisa melihat puncak pada hari keempat. Mampu melihat puncak dan tiba di puncak secara alami adalah dua hal yang berbeda, dan ketika mereka melihat puncak, semuanya tercengang. Itu karena puncak gunung ini sebenarnya telah terbelah menjadi dua. Dari bagian yang telah terputus, dapat disimpulkan bahwa masih ada jarak yang sangat jauh hingga puncak gunung yang tidak ada. Jadi ketika gunung ini utuh, berapa tingginya? Ini terlalu mencengangkan. Ling Han dan kelompoknya semuanya menggelengkan kepala. Mereka belum pernah melihat puncak gunung di alam abadi yang bisa mencapai ketinggian seperti itu. Ini praktis menyatukan bintang besar menjadi bentuk puncak gunung. Ketika pikiran ini melintas di benak mereka, mereka semua memulai, dan kemudian bertukar pandang. Ini bukan tidak mungkin. Dari jauh, mereka sudah bisa merasakan tekanan yang terpancar dari puncak. Itu adalah aura yang lebih kuat dari seorang Sein. Hanya ada sedikit gumpalan, dan itu cukup untuk membuat mereka merasa tubuh suci mereka akan hancur. Long Xiangyu secara alami tidak tahan, dan Long Yusan menariknya ke dalam alat dewa tata ruangnya. Setelah mereka melakukan perjalanan ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan Heavenly Phoenix Divine Maiden, Sein Notionless, dan Long Yusan tidak tahan lagi. Mereka hanya bisa berhenti, dan menyaksikan Ling Han terus mendaki gunung. Ling Han melakukan perjalanan beberapa ribu mil, dan langkah kakinya juga mulai melambat. Sekarang dia sudah sampai sejauh ini, bahkan dia tidak berani melakukan gerakan besar apapun. Tekanan di sini terlalu menakutkan. Dengan demikian, angin sepoi-sepoi pun bisa berubah menjadi bilah angin yang sangat merusak. Dengan satu serangan dari pedang ini, bahkan kulit Ling Han pun akan terbelah. Untungnya, tulang ketuhanannya bahkan lebih kuat, dan ini tidak cukup untuk membunuhnya. Gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan beredar, dan dia menyembuhkan luka-lukanya saat dia melanjutkan perjalanannya ke atas gunung. Dia adalah orang yang sangat ingin tahu, dan bertekad untuk melihat apa yang sebenarnya ada di puncak gunung. Dia melakukan perjalanan sejauh 1000 mil lagi. Ling Han mengambil setiap langkah dengan susah payah. Bahkan langkah kaki terlemah pun bisa menciptakan bilah angin yang menakutkan yang akan menghancurkan tulang ketuhanannya pada kontak pertama. Dia hanya bisa sampai sejauh ini. Ling Han berhenti, dan memfokuskan kekuatan asal sepenuhnya pada matanya. The Eye of Truth diaktifkan, dan dia melihat ke arah puncak. Dengan level kultivasinya saat ini, Eye of Truth sebenarnya tidak terlalu berguna lagi. Tapi bagaimanapun juga, itu masih merupakan kekuatan mistik, jadi menggunakannya pasti akan sedikit lebih baik daripada tidak menggunakannya. Jauh di kejauhan,
pemandangan yang awalnya samar-samar perlahan menjadi lebih jelas, dan dia hampir tidak bisa melihat sesuatu di sana. Ling Han menyipitkan matanya, pandangannya yang menembus ruang bertekanan seperti itu akan memiliki efek negatif yang besar juga padanya. Dia merasakan sakit yang luar biasa di matanya, seolah-olah dia akan dibutakan. Dia tidak menyerah. Sebagai gantinya, dia lebih memfokuskan origin power ke matanya. Dia tiba-tiba berbalik, dan air mata darah benar-benar mengalir dari matanya saat dia merasakan sakit yang tajam di dalamnya. Dia buru-buru menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, dan di bawah penyembuhan berulang, dia akhirnya merasa bahwa matanya telah pulih sedikit. Namun, dia akhirnya melihat pemandangan di puncak gunung, meskipun itu hanya sekilas. Di mana puncak gunung itu pecah, ada batu berwarna hitam, tidak ada pohon atau sehelai rumput pun, dan di posisi paling tengah dari puncak yang patah, seseorang duduk di tanah. Dia sangat tinggi, setinggi 3.000 meter, seluruh tubuhnya hijau seolah-olah dia sendiri adalah pohon. Orang ini sangat aneh, setengah bagian atas tubuhnya memang berbentuk manusia, namun ia memiliki sepasang tanduk banteng yang besar, tetapi dari dada ke bawah, ia berbentuk rusa, dengan tambahan 4 anggota badan. Apakah itu bagian rusa atau bagian manusia? Mereka ditutupi dengan segel berwarna hijau yang memancarkan udara kehidupan dan vitalitas tanpa akhir. Namun orang ini sudah mati, ada lubang di dahinya. Memang tidak terlalu besar, mungkin hanya selebar 1 jari, tapi lubang inilah yang langsung menarik pandangan Ling Han. Meskipun Ling Han hanya melihat sekilas, dia menghabiskan setengahnya untuk melihat luka ini. Sepertinya itu memiliki ketertarikan yang tak ada habisnya padanya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menatapnya. Dan lubang inilah yang telah merenggut nyawa raksasa berwarna hijau ini. Setelah jiwanya tertusuk, jadi bagaimana jika tubuhnya masih belum terluka? Raksasa dengan tubuh rusa ini memiliki darah berwarna hijau yang mengalir darinya, dan inilah yang memelihara semua tanaman yang menutupi seluruh gunung. Mungkin hutan di seluruh pegunungan telah dirawat dari darahnya. Orang ini harus telah mengembangkan peraturan elemen kayu, dan itulah mengapa vitalitasnya merembes keluar, dan mengubah alam misteri ini menjadi lautan tumbuh-tumbuhan setelah dia meninggal. Tentu saja, itu juga karena dia sehingga tekanan sedemikian rupa sehingga bahkan orang suci tidak mungkin bisa mendekati puncak memenuhi area ini. Ling Han mengingat detail terakhir yang dilihatnya. Bukan berarti sama sekali tidak ada tumbuhan di puncak gunung. Sebenarnya ada tanaman yang sangat kecil di samping raksasa dengan tubuh rusa, tingginya kurang dari 1 kaki, dan telah menumbuhkan buah yang menghijau. Dia tidak tahu buah apa itu, tetapi dia sangat yakin bahwa bisa tumbuh di lingkungan seperti itu, pasti itu adalah obat surgawi. Sayangnya, dia tidak bisa mendapatkannya. Ling Han menghela napas. Ini sangat kejam. Obat surgawi tepat di depan matanya, namun dia hanya bisa melihatnya tanpa daya dan mendesah. Namun, dia adalah pria yang bisa mengikuti arus. Segera, dia berbalik dan menuruni gunung. Tujuan terpenting baginya sekarang adalah menemukan permaisuri dan yang lainnya. Ketika dia menemukannya, maka dia akan mempertimbangkan bagaimana dia mendapatkan obat surgawi itu. Ling Han berbalik dan pergi. Tetapi dia belum melakukan perjalanan terlalu jauh ketika dia mendapat perasaan yang sangat aneh. Dia berhenti, dan perasaan seperti ini tiba-tiba menghilang. Dia berangkat lagi, tapi itu hanya beberapa saat, dan perasaan aneh telah kembali. Dia dengan cepat berjalan menuruni gunung, dan semakin jauh dia pergi, bilah angin semakin lemah dan semakin lemah, yang memungkinkannya untuk menggunakan teknik gerakan dan tidak terpotong-potong oleh bilah angin itu. Dia menggunakan lightning flash, dan kecepatannya mencapai batas sebenarnya dari alam abadi. Kecepatannya bisa menyamai kecepatan kesengsaraan surgawi. Dan seperti yang diharapkan, perasaan aneh itu menghilang sekali lagi. Dia berhenti, dan berpikir, mungkinkah ada sesuatu yang mengikuti saya? Kalau tidak ada cara lain untuk menjelaskan perasaan aneh itu. Dia sekali lagi berangkat, tetapi tidak terlalu banyak waktu berlalu, dan perasaan itu benar-benar muncul kembali. Ling Han tiba-tiba berbalik, tapi sama sekali tidak ada apa-apa di belakangnya. Yang ada hanyalah hamparan pepohonan yang luas,
dan perasaan aneh itu kembali lenyap pada saat yang bersamaan. Ini terlalu aneh. Ling Han berbalik dan berjalan dengan kecepatan yang sangat lambat. Setelah dia berjalan setidaknya 30 menit, dia tiba-tiba berbelok dengan cepat, menggunakan lightning flash, dan melesat ke arah di belakangnya. Saat itu juga, ekspresi Ling Han tanpa sadar menjadi sangat aneh karena dia akhirnya menemukan sumber dari perasaan aneh yang dia dapatkan. Dia memang telah diikuti, tapi pelakunya bukanlah manusia, juga bukan binatang iblis. Sebaliknya, itu adalah tulang. Panjangnya lebih dari 1 kaki dan sepenuhnya seputih salju. Ia berdiri tegak seolah-olah ia memiliki 2 kaki, dan begitu ia melihat Ling Han dengan cepat kembali, ia benar-benar tampak seperti hendak berbalik dan berlari. Chapter 1647. Tulang. Tulang seputih giok benar-benar mengikutinya. Ling Han tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin. Ini benar-benar terlalu konyol. Lebih jauh, tulang ini benar-benar terlalu manusiawi. Sebenarnya tahu untuk bersembunyi darinya dan itu benar-benar telah berhasil disembunyikan. Jika Ling Han tidak berbalik tiba-tiba seperti ini, dia pasti tidak akan bisa menangkapnya. Apakah itu menjadi hidup? Ling Han turun, dan hanya berjarak sekitar 3 meter dari tulang itu, tapi dia tidak bergerak. Meski hanya tulang, dia masih bisa merasakan aura menakutkan darinya, jadi dia tidak berani melakukan gerakan gegabah. Tulang itu juga sepertinya sedang menatapnya. Kemudian, ia mengguncang tubuhnya, dan benar-benar perlahan-lahan mengubur dirinya sendiri di tanah seolah-olah ia akan berpura-pura bahwa Ling Han tidak menemukannya, dan berencana untuk melarikan diri. "Hei, aku melihatmu," Ling Han menyatakan sambil tersenyum. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu sikap seperti apa yang harus dia adopsi terhadap tulang yang begitu aneh. Tulang itu tiba-tiba muncul kembali, seolah-olah mendapat ketakutan. Dapat dilihat bahwa tubuhnya sebenarnya telah membungkuk, menunjukkan keterkejutannya dengan jelas. Ini, Ling Han mulai berkeringat dingin lagi. Adakah yang bisa memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi dengan tulang ini? "Bisakah kamu berbicara?" dia bertanya, dan ketika dia menanyakan pertanyaan ini, bahkan dia sendiri merasa itu adalah pertanyaan yang aneh untuk ditanyakan. "Bisakah kamu berbicara?" Di luar dugaan, tulang ini benar-benar menjawab. Namun, itu tidak berbicara secara verbal, melainkan berkomunikasi melalui akal surgawi. Sepertinya bayi yang baru saja belajar berbicara, suaranya sangat lembut dan kekanak-kanakan. "Namaku Ling Han, apakah kamu punya nama?" Ling Han bertanya. "Namaku, Ling Han." Tulang itu mengulangi kata-kata Ling Han lagi, tapi kecepatannya jauh lebih lambat. Ling Han bisa merasakan sakit kepala. Tulang ini sepertinya entah bagaimana memperoleh kesadaran dan menjadi cerdas, namun ia masih dalam tahap awal untuk mulai memahami. Jadi, ia bahkan tidak tahu bagaimana cara berbicara, dan hanya tahu untuk mengulangi kata-katanya. Dia menghela nafas, dan duduk bersila di tanah. Tulang itu tidak bergerak, tetapi terlihat bahwa bagian atasnya sedikit bengkok, seolah-olah kepalanya miring ke satu sisi. Kemudian, ia juga ingin duduk, tetapi ia tidak memiliki kaki untuk disilangkan, jadi ia hanya dapat mengubur setengah tulangnya ke dalam tanah sehingga ia juga tampak seperti sedang duduk. Ini seperti anak anjing yang meniru orang-orang di sekitarnya. Ling Han berbicara dengannya, dan tidak menyentuh topik penting apapun. Dia hanya ingin itu memiliki lebih banyak kontak dengan kata-kata, berharap itu benar-benar bisa memiliki suaranya sendiri. Iya ya, setengah hari kemudian, tulang itu akhirnya tidak lagi menyalin kata-katanya dan mengucapkan kalimat yang hanya miliknya, namun itu sama sekali tidak berarti. Tapi sepertinya sangat bahagia. Iya ya, itu berulang tanpa akhir. "Bisakah kamu berbicara sekarang?" Ling Han bertanya. "Bisakah kamu berbicara sekarang?" Iya ya, tulang itu menjawab dengan senang. Baik, hanya buang-buang napas untuk bertanya. Namun, tulang ini tidak begitu takut padanya sekarang, jadi Ling Han bisa mendekat dan memeriksanya dengan lebih jelas. Tulang ini sangat luar biasa, tidak sesederhana memperoleh kecerdasan.
Tulangnya tidak hanya seputih salju, tapi juga seperti batu giok, tidak memiliki sedikit pun rasa kebencian. Seolah itu adalah karya seni yang halus, namun rasa dari Grandmaster yang membuatnya terlalu aneh, dan itulah mengapa dia telah membuatnya menjadi bentuk tulang. Di permukaan tulang, ada banyak pola yang sangat rumit. Ling Han hanya melihat mereka sebentar, dan dia sudah pusing. Mereka bahkan lebih sulit untuk dipahami daripada formasi surgawi yang dia peroleh. Apa hubungan tulang ini dengan mayat surgawi di puncak? Hanya ketika Ling Han menuruni gunung, dia mendapatkan perasaan aneh itu. Tulang ini seharusnya muncul ketika dia memata-matai mayat surgawi itu. Ia mungkin merasakan tatapan Ling Han, dan dengan demikian mengikutinya sampai ke sini. Yang lain tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu, jadi mereka secara alami tidak mungkin bisa memberitahu tulang ini. Tulang adalah bagian dari mayat angkasa itu, dan entah bagaimana mendapatkan kesadaran, apakah dia magnet untuk masalah. Ling Han merenungkan dirinya sendiri. Situs kuno yang dikunjungi orang lain semuanya normal, tetapi jika itu adalah dia, praktis tidak ada yang benar-benar normal. Apakah kamu makan sesuatu? Ling Han mengeluarkan beberapa makanan untuk dimakan, dan mengambil sebagian, yang ditempatkan di depan tulang. Tulang itu memandangnya dengan kepala miring, dan sangat ingin makan seperti bagaimana Ling Han makan, tetapi ia tidak memiliki mulut, sehingga tidak bisa makan dengan cara yang sama-sama sekali. Itu sangat cemas sehingga mulai memanggil "Iya" lagi, namun sama sekali tidak berdaya. Tampaknya telah marah, dan tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna hijau yang mendarat di makanan. Porsi makanan ini langsung berubah jadi tidak ada. "Iya," tulang itu sekali lagi berseru dalam kebahagiaan. Suasana hatinya tiba-tiba membaik. Itu benar-benar marah. Ling Han terkejut. Kekuatan lampu hijau ini sangat kuat. Tidak. Itu seharusnya tidak kuat secara normal, melainkan sangat kuat. Setidaknya, dia memperkirakan bahwa dia perlu mengerahkan tenaga penuh untuk menjadi tandingannya. Tulang ini seperti seorang kaisar kecil yang memiliki otoritas tertinggi dalam genggamannya. Dengan sedikit gerakan, itu bisa membalikkan seluruh dunia, dan praktis tidak ada orang yang bisa membatasinya. Itu hanya tulang, tapi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dan bagaimana dia bisa mendapatkan kesadaran? Ling Han berdiri, dan mulai menuruni gunung. Tulang meniru gerakannya. Kecerdasannya menjadi lebih tinggi, dan itu benar-benar menyerap ki spiritual di langit dan bumi, dan menumbuhkan tubuh fisiknya sendiri. Batang tubuh, anggota badan, dan kepala tumbuh dengan cepat. Ini adalah tubuh yang nyata dari darah dan daging, meskipun tidak ada jiwa. Namun, tubuhnya diselimuti oleh udara primal chaos. Jadi bagaimana orang normal bisa membedakannya dengan jelas? Yang membuat Ling Han tidak bisa berkata-kata adalah bahwa orang ini benar-benar menggunakan dia sebagai cetak biru, dan tubuh yang dibentuknya adalah salinan yang sangat mirip dengannya. Selama itu hanya penampilan belaka, itu akan terlalu mudah, tapi auranya tidak bisa ditiru. Namun tulang itu sama sekali tidak keberatan. Ia tidak ingin menyamar sebagai Ling Han. Itu hanya mentalitas seorang anak kecil, ingin menjadi seperti Anda. Yang mengejutkan Ling Han adalah bahwa dia tidak menemukan masalah apapun dengan tubuh tulang itu pada pandangan pertama, dan harus menatapnya dan memeriksa dengan seksama untuk akhirnya menemukan bahwa ada tulang tambahan di tubuh ini, yang juga merupakan bentuk aslinya. Bisa dikatakan bahwa penyamaran orang ini bisa dibilang sempurna. Di bawah penyamaran seperti itu, aura yang dilepaskannya jauh lebih lemah. Tampaknya merupakan tahap awal dari Saint King. Ini karena ia memiliki lapisan darah dan daging tambahan yang melilitnya, yang secara alami melemahkan sebagian auranya. Bagaimanapun, ini adalah darah dan daging yang tumbuh dengan sendirinya. Ini bagus, itu akan menghindari mengejutkan orang lain. "Iya," tulang itu berbicara. Ia sekarang memiliki tubuh daging dan darahnya sendiri, dan akhirnya dapat berbicara dalam arti sebenarnya dari kata tersebut, yang membuatnya sangat gembira. Namun satu-satunya frase yang bisa digunakan untuk mengekspresikan keinginannya sendiri adalah tetap, "Iya," dan selain itu, dia hanya tahu bagaimana meniru kata-kata. Ling Han tersenyum,
dan mengeluarkan beberapa pakaian dari menara hitam yang dia lemparkan ke sana. Kedua orang itu menuruni gunung, dan mereka melihat Heavenly Phoenix Divine Maiden dan yang lainnya tidak lama kemudian. Yi, setelah melihat yang lain yang tampak sangat identik di sebelah Ling Han, mereka semua terkejut. Bukankah Anda baru saja naik untuk menjelajahi gunung? Mengapa Anda membawa seseorang kembali dengan Anda? Dan seseorang yang benar-benar terlihat seperti Anda saat itu, ini Xiao Gu. Ling Han memberi nama pada tulang itu. Ini adalah Xiao Gu. Tulang itu mengulangi kata-katanya tampak bodoh. Pef, Long Xiangyu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan bertanya, "Kakak senior Ling, mengapa dia meniru apa yang kamu katakan, senior, saudaraku, Ling? Kenapa melakukan?" Tulang itu dengan riang mengulangi kata-katanya. "Apakah orang ini di sini untuk melucu?" The Heavenly Phoenix Divine Maiden dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi aneh. Siapa sebenarnya orang ini? Chapter 1648. Jamur Kematian. Meskipun aura yang dipancarkan dari Xiao Gu sangat tidak jelas, Heavenly Phoenix Divine Maiden dan para orang suci lainnya secara alami dapat merasakannya dan tahu bahwa ini adalah seorang suci. Tapi seorang suci yang mulia benar-benar mengulangi kata-kata setelah seseorang dan memiliki ekspresi kenaifan dan bermain manis. Apakah itu benar-benar pantas? Ling Han terkekeh dan menjawab, kepribadiannya agak aneh. Memang sangat aneh, mereka belum pernah melihat orang suci seperti ini. Kepribadiannya adalah, Xiao Gu mulai mengulangi kata-kata itu lagi, terlihat sangat bodoh. Long Xiangyu tidak bisa menahan tawa. Orang suci ini benar-benar tidak biasa. Orang suci lain apa yang tidak akan mengudara dan menunjukkan kekuatan besar mereka? Hanya Ling Han, Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan orang suci muda dan baru lainnya yang lebih ramah. Tapi tidak peduli seberapa baik temperamen mereka, mereka tidak seperti Xiao Gu. Apakah dia memperlakukan dirinya sendiri seperti orang suci? Ho ho ho. Xiao Gu juga tertawa. Itu seperti spons sekarang, menyerap segala sesuatu di sekitarnya, dan mempelajari apapun yang bisa dilakukannya. Ayo, kita pergi ke gunung berikutnya. Mereka berputar-putar di sekitar gunung, sementara Ling Han menceritakan adegan yang telah dia saksikan di puncak, yang mengejutkan Heavenly Phoenix Divine Maiden dan yang lainnya. Xiao Gu tidak berekspresi. Setiap kata yang diucapkan Ling Han akan diulangi dengan sangat sabar. Itu tidak terganggu, tapi Ling Han dan yang lainnya kesal. Memiliki seseorang yang mengulangi semua kata yang telah Anda dengar di telinga Anda, bagaimana mungkin itu tidak mengganggu? Tapi pada hari keempat, Xiao Gu akhirnya tidak lagi mengulang kata-kata, dan malah menjadi selektif. Dia tidak akan mengulangi kata-kata jika dia pernah mendengar sesuatu yang mirip sebelumnya. Tapi untuk kata-kata yang belum pernah didengar sebelumnya, dia akan mengulanginya dengan penuh semangat. Ling Han tidak menjelaskan asal-usul Xiao Gu. Dia pikir itu tidak perlu. Meskipun Xiao Gu memiliki kekuatan seorang suci, itu sama lugu di matanya seperti anak kecil. Dia tidak ingin orang lain menunjukkan reaksi yang tidak biasa terhadap Xiao Gu setelah mengetahui tentang asal-usulnya. Ini sangat bagus. Daerah yang Ling Han dan kelompoknya saat ini sedang bepergian secara alami telah dilalui oleh banyak orang sebelumnya. Jadi mereka tidak menemukan obat suci apapun. Sebaliknya, mereka menemukan beberapa potong pakaian yang seharusnya ditinggalkan ketika para pembudidaya yang masuk bertemu dengan binatang iblis, dan sayangnya dimakan. Tidak banyak binatang iblis seperti macan kumbang hitam, tetapi ada kurang lebih polanya, dan itu akan ada satu per gunung. Lebih dari sebulan kemudian, pegunungan tidak lagi muncul di depan mata mereka. Sebaliknya, ada dataran tak terbatas, di mana sungai besar mengalir. Suara air bergemuruh, sekeras air banjir. Ini benar-benar sungai besar, selebar 1000 mil, dan panjangnya tidak diketahui. Itu mengalir ke sini dari lokasi yang sangat jauh, dan gelombang setinggi 1 mil kadang-kadang akan naik. Adegan itu sangat mencengangkan. Ada juga makhluk hidup di sungai. Ada ikan-ikan besar bertanduk tajam, buaya besar dengan 6 kaki dan ekor burung, dan juga kura-kura yang mengapung keluar dari permukaan air,
Ukurannya melebihi langit, seolah-olah mereka melahirkan gunung besar di atasnya. Makhluk hidup ini semuanya sangat kuat, tetapi tidak satu pun dari mereka meninggalkan air dan menyerang mereka. Semuanya tinggal dengan santai dan riang di sungai. Ling Han dan yang lainnya juga tidak berniat pergi ke air untuk memprovokasi binatang iblis yang kuat ini. Sungai ini sangat aneh, dengan pola dao besar yang bergelombang di perairan. Jika mereka menerobos dengan gegabah, mungkin itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada mereka. Mereka berjalan di sepanjang aliran sungai ini, mengikuti alur pemikiran yang biasa. Siapapun pasti ingin tahu apa yang ada di ujung sungai besar ini. Jadi, permaisuri dan yang lainnya mungkin adalah sumbernya. Dalam perjalanan ini, 10 hari berlalu dengan sangat cepat. Ada juga sedikit perubahan pada dataran. Variasi vegetasi meningkat, dan ada juga hewan sekarang, baik yang kuat maupun yang lemah. Tetapi tidak peduli kekuatan mereka, tidak satu pun dari mereka yang memperoleh kecerdasan, dan mereka sangat kejam. Secara bertahap, mereka juga menemukan tumbuhan di sini. Tetapi tingkat mereka tidak terlalu tinggi, mulai dari tingkat samudra spiritual dan tingkat kehampaan yang menghancurkan ke tingkat sungai gunung dan tingkat tubuh surgawi. Tetapi dari tingkat sungai abadi dan seterusnya, jumlahnya sangat sedikit dan tidak satu pun di Saint Tier sama sekali. Xiao Gu belum pernah melihat hewan-hewan ini sebelumnya, dan ketika dia melihatnya, dia akan berlari dan memeluknya. Saat dia bosan, maka dia akan melepaskannya. Kadang-kadang, dia bahkan akan memeluk banteng liar, atau gajah raksasa yang ukurannya lebih dari 10 kali lipatnya. Pemandangan itu sangat lucu. Setelah 3 hari berikutnya, tanah hitam kosong tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Diameternya sekitar 1 mil, dan mengeluarkan bau busuk dari jauh, menyebabkan seseorang merasa pusing saat mengendus. Di tengah-tengah area terbuka ini, ada sepotong daging busuk. Itu benar-benar hitam, dan jika seseorang tidak melihat dengan jelas, mereka tidak mungkin menyadarinya. Dan justru inilah sumber bau itu. Itu adalah jamur kematian. Ling Han berseru kaget setelah beberapa saat. Potongan daging busuk itu sebenarnya bukan daging busuk asli, melainkan obat suci bernama Death Mushroom. Dikatakan bahwa hanya satu obat suci seperti ini yang dapat dipelihara dari dalam tubuh Raja Suci setelah kematiannya. Namun, orang suci mewakili kehendak langit dan bumi. Setelah kematian mereka, roh mereka juga harus kembali ke surga dan bumi. Namun jika mereka memelihara obat suci dari mayat mereka, itu akan ditolak oleh langit dan bumi. Dengan demikian, Death Mushroom sangat beracun, dan bahkan Saint Kings memiliki peluang kematian yang sangat tinggi jika mereka mengkonsumsinya secara langsung. Itu akan setara dengan membawa Saint King ke dalam tubuh seseorang. Bagaimana mereka bisa memblokirnya jika tubuh mereka meledak dari dalam? Namun, seseorang hanya perlu memurnikan racun di Death Mushroom, dan ini akan menjadi herbal hebat yang tak tertandingi. Bahkan di antara pengobatan suci, itu adalah salah satu yang terbaik. Obat ketuhanan dari level 17 hingga level 20 bisa disebut obat suci, dan apa yang diperoleh Ling Han sebelumnya pada dasarnya adalah semua obat suci kecil level 17. Dan jamur kematian adalah ramuan agung Saint King. Niat bela diri dari Saint King ini sejak dia masih hidup terkandung di dalamnya, dan ada nilai yang besar dalam mempelajarinya bahkan untuk Saint Kings. Namun, herbal hebat semacam ini tidak mudah dipetik. Itu terlalu beracun. Dalam diameter 1 mil, tidak ada satu helai pun rumput yang tumbuh. Tidak ada yang bisa tumbuh, dan bahkan jika Raja Suci mendekat, ada kemungkinan racun akan menyerang tubuhnya, dan dia kemudian akan berada dalam masalah besar. Itu karena jamur kematian dibenci oleh langit dan bumi, dan memiliki kutukan padanya. Ini adalah sesuatu yang bahkan Saint Kings harus waspadai. Anda tidak akan dapat mengatasi segalanya hanya karena Anda adalah Saint King tahap puncak. Tapi kemana perginya Raja Suci yang sudah mati? The Death Mushroom secara langsung dipelihara dari mayat seorang Saint King, dan tumbuh dari menyerap semua esensi dari Saint King. Kemudian, kerangka yang ditinggalkan Raja Suci seharusnya terlihat di sini. Ling Han dan yang lainnya saling bertukar pandang, semuanya bingung. Xiao Gu, sementara itu, sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia hanya tertarik pada hal-hal baru.
Adapun mayat, dia jelas telah melihatnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Bagaimana saya bisa mengumpulkan obat Saint King ini? Tak satu pun dari mereka yang merenungkan lebih jauh tentang bagaimana jamur kematian ini telah dipelihara. Mereka tidak peduli bahkan jika itu jatuh dari langit itu sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana mereka memanennya. The Notionless Saint menembakkan serangan telapak tangan. Kekuatan asalnya mengembun menjadi tangan besar yang meraih Death Mushroom itu. Tapi dalam proses mengulurkan tangan besar, itu terus-menerus terkorosi oleh ki hitam yang muncul di tempat ini. Itu sudah benar-benar berkarat sebelum berhasil mengambil jamur kematian. Dan ini menyebabkan cambukan juga. The Notionless Saint mendengus dan mengangkat tangan kanannya. Dia bisa melihat bahwa sebenarnya ada area gelap di telapak tangannya. Ada pola aneh berkedip di atasnya, dan ki hitam ini sekarang menyebar ke atas dari telapak tangannya. The Notionless Saint dengan tergesa-gesa mencoba menghentikannya, tetapi itu adalah prestasi yang tidak mungkin dicapai. Dia dengan tegas menebas lengan kanannya sendiri dengan menggunakan tangan lainnya sebagai pisau. Darah menyembur keluar, dan tangan kanannya putus di bagian siku. Lengan ini jatuh, tapi sudah berubah menjadi abu bahkan sebelum mencapai tanah. Intensitas racunnya jelas luar biasa. Chapter 1649. Memanen obat Saint King. Death Mushroom, racun yang luar biasa. Bagaimanapun, Notionless Saint adalah Saint kecil. Namun dia baru saja mengulurkan kekuatan asalnya ke area di mana jamur kematian tumbuh, dan bahkan belum menyentuh obat suci itu, dan dia telah menahan serangan balasan yang menakutkan. Jika dia benar-benar menggunakan tangannya untuk melakukan kontak langsung, apa yang akan terjadi? Tubuhnya mungkin akan langsung membusuk menjadi genangan bubur. Jamur kematian ini sebanding dengan Raja Suci itu sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah tidak akan membuat gerakan aktif. Seorang orang suci kecil secara alami mengalami delusi jika dia ingin memanennya. The Notionless Saint dengan cepat mengeluarkan beberapa pil alkimia, menelannya. Kerusakan yang disebabkan oleh pemotongan lengannya sendiri masih cukup besar, meskipun sebuah lengan baru segera terbentuk kembali dan disesali, itu masih menggunakan sebagian dari kekuatan hidupnya. Ini tentu saja akan merusak fondasinya. Ini tidak mungkin, dia menggelengkan kepalanya. Hanya sedikit sentuhan aura jamur kematian, dan seorang orang suci kecil hanya bisa memutuskan lengannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika itu adalah kontak langsung, itu pasti berarti kematian mutlak. Heavenly Phoenix, Divine Maiden dan Long Yusan juga menggelengkan kepala. Ini benar-benar situasi tanpa harapan. Benar, tempat di mana jamur kematian tumbuh sangat jelas. Jadi jika itu bisa dilakukan dengan mudah, apakah itu masih tersisa untuk mereka? Sebelum ini, ada banyak orang suci yang telah masuk, dan bahkan mungkin ada Raja Suci dari tanah terlarang di antara mereka juga. Bahkan Saint Kings tidak bisa memanennya, apalagi mereka. Namun, Ling Han melakukan brainstorming. Jika dia menggunakan Lightning Flash untuk memanen Death Mushroom, kecepatannya akan sangat cepat, jadi periode kontaknya dengan racun dari Death Mushroom akan sangat singkat. Kemudian, dia masih bisa secara aktif menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, tanpa henti meningkatkan pertahanannya. Masalahnya adalah pertahanan dan kekebalan terhadap racun adalah dua hal yang berbeda. Menara kecil, bisakah aku menahan racun sekuat itu? Dia bertanya menara kecil. Meskipun obat Saint King sangat berharga, bagaimana bisa dibandingkan dengan hidupnya sendiri? Menara kecil berdecak. Anak bodoh. Racun juga merupakan bagian dari peraturan langit dan bumi. The Indestructible Heaven Scroll dapat menahan semua teknik di dunia. Jadi apa itu racun yang sangat berharga? Sialan, itu belum menyelesaikan kata-katanya ketika Ling Han sudah menyerang. Siu, Ling Han telah berubah menjadi seberkas cahaya, dan sebelum Heavenly Phoenix, Divine Maiden dan yang lainnya dapat bereaksi dengan cara apapun, dia telah menembak ke bagian tengah dari area beracun. Dia mengulurkan tangannya dan meraih jamur kematian sekaligus, langsung melemparkannya ke menara hitam. Kemudian, sosoknya terus melesat,
dan muncul di sisi lain dari area beracun. Di bawah penyaluran gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keemasan, dan beberapa pola dao besar muncul, menyilaukan langit dan bumi. Dia perlahan-lahan berputar di sekitar area beracun dan kembali, sama sekali tidak terluka. "Ikamu," Long Yusan menunjuk ke arah Ling Han, dan bahkan suaranya bergetar. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Ling Han akan mencabut jamur kematian dengan mudah. Ling Han menyeringai, "Ayo, mari kita lihat apakah ada obat suci lainnya di tempat lain." Ada sesuatu yang tidak dia katakan. Di bawah Death Mushroom, dia menemukan sepotong kecil daging, dan itu adalah daging asli yang dimiliki oleh makhluk hidup. Tapi itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari kuku. Dan justru potongan daging inilah yang memelihara jamur kematian. Harus diketahui bahwa bahkan Saint King mungkin tidak bisa memelihara Death Mushroom. Saint King ini tidak hanya harus sangat kuat ketika dia masih hidup, dia juga harus dibunuh oleh tangan orang lain, dan masih memiliki vitalitas. Jika tidak, Raja Suci yang sudah tua tidak akan memiliki cukup esensi darah untuk memelihara jamur kematian. Selanjutnya, mayat Saint King hanya akan mampu memelihara satu Death Mushroom, dan ketika Death Mushroom matang, hanya akan ada setumpuk tulang yang tersisa dari mayat Saint King. Itu tidak bisa lagi memelihara jamur kematian kedua. Dari sini, bisa dilihat betapa sulitnya memelihara jamur kematian. Namun sekarang, sepotong daging seukuran kuku benar-benar memelihara jamur kematian, dan Ling Han juga merasakan bahwa masih ada kekuatan menakjubkan yang terkandung dalam potongan daging itu. Itu pasti mampu memelihara beberapa jamur kematian lagi. Jelas tidak mungkin bahwa ini adalah daging yang ditinggalkan oleh mayat Saint King, darah dan daging dari Celestial, Ling Han berpikir. Mungkin seorang Celestial terluka ketika perang besar terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan darah serta dagingnya telah tumpah. Salah satu potongan dagingnya jatuh di sini, dan kemudian memelihara jamur kematian. Hanya daging dan darah Celestial yang bisa begitu kuat, sedikit sudah cukup untuk memelihara Death Mushroom, dan bahkan bisa memelihara yang kedua dan ketiga di masa depan juga. Namun, periode pertumbuhan obat suci dihitung dalam ratusan juta tahun. Jelas, Ling Han tidak mungkin tinggal di sini dan menunggu jamur kematian kedua tumbuh. "Apakah kamu baik-baik saja?" Gadis surgawi Phoenix surgawi bertanya dengan cepat dengan cemas. "Saya baik-baik saja." Ling Han menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Xiao Gu memperhatikan dari pinggir, kepalanya miring ke satu sisi. Apakah ini sangat menyenangkan? Dia mengabaikan yang lain, dan langsung melangkah ke area beracun. Meskipun Death Mushroom telah dihilangkan, sifat beracun dari tempat ini tidak menghilang begitu cepat. Tiba-tiba, aura hitam melilitnya, dan seolah-olah mereka telah menjadi banyak rantai yang terus terjalin di sekitarnya. Xiao Gu, Long Xiangyu dan Heavenly Phoenix Divine Maiden berseru. Karena dia terlihat sangat mirip dengan Ling Han, kedua wanita itu secara alami merasakan kasih sayang padanya. Saat Xiao Gu berjalan, dia benar-benar tidak peduli, seolah-olah ini bukan zona beracun, melainkan halaman belakang rumahnya sendiri. Tidak peduli seberapa banyak racunnya melonjak, dia tidak keberatan sama sekali. Ini, bahkan Ling Han sangat tercengang, apalagi Heavenly Phoenix Divine Maiden dan yang lainnya. Dia lebih tahu tentang sifat luar biasa dari Xiao Gu daripada yang lain, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini sebenarnya luar biasa sejauh ini. Ling Han tiba-tiba berhenti, dan melihat ke kiri dari samping mereka. Siu, 3 sosok ditembakkan. Itu adalah 3 pemuda, dan mereka semua tinggi dan lebar. Pakaian mereka sangat aneh. Daripada menyebut mereka pakaian, mereka lebih suka disebut aksesoris. Mereka juga mengenakan penutup kepala yang ditenun dari bulu burung di kepala mereka. Bulu-bulu itu setinggi 3 kaki di atasnya. Ling Han memandang ketiga orang ini, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Itu karena meskipun aura orang-orang ini sangat kuat, mereka jelas jauh lebih lemah darinya. Namun dia masih tidak dapat membedakan tingkat kultivasi mereka, karena pakaian yang mereka bertiga kenakan terlalu terbuka. Banyak pola berurat hitam yang terlihat sedikit seperti pola iblis dunia bawah terlihat jelas di kulit mereka, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka benar-benar berbeda. Sebelumnya,
Ling Han merasa bahwa para pembudidaya dunia bawah memiliki aura jahat karena ditolak oleh peraturan langit dan bumi. Faktanya, setelah dia mengembangkan peraturan dunia bawah, dia menyadari bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Yin ekstrim melahirkan Yang, dan Yang ekstrim melahirkan Yin. Ini adalah siklus tanpa akhir. Tapi pola hitam pada ketiganya memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Serahkan obat yang berharga. Seorang pria muda berbicara, namun dia mengatakan ini kepada Xiao Gu yang saat ini berjalan kembali dengan perlahan. Jelas, mereka sudah lama mengetahui bahwa ada jamur kematian di sini, dan sekarang mereka tidak melihat obat suci, tetapi ada seseorang yang berjalan di sana. Jadi siapa lagi yang bisa memanennya kecuali Xiao Gu? Kata-katanya sangat aneh. Pada awalnya, mereka seharusnya tidak bisa memahaminya, tapi dia juga mengkomunikasikan pesan yang sama melalui indera ketuhanannya, dan ini berhasil menembus batasan bahasa. Serahkan obat yang berharga. Xiao Gu meniru kata-katanya. Dia sangat tertarik dengan frase baru, dan juga sangat tertarik pada orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika ketiga pemuda itu mendengar ini, mereka semua sangat marah. Kamu benar-benar berani meniru kata-kataku, kalian orang luar? Apakah kalian semua tidak tahu apa itu penderitaan tanpa diberi pelajaran? Pria muda yang telah berbicara sebelumnya bergerak dan meraih Xiao Gu. Weng, pola hitam di tubuhnya mengalir, dan benang berwarna hitam benar-benar keluar dari tangannya, sepertinya berubah menjadi jaring. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajah Ling Han. Chapter 1650. Suku Yuan. Ling Han tidak dapat membedakan tingkat kultivasi yang tepat dari ketiga pemuda ini, tetapi ketika pihak lain bergerak, dia dapat menentukan kehebatan pertempurannya. Bukan level kultivasi, tapi kecakapan bertarung. Itu karena teknik kultivasi yang dibudidayakan orang ini sangat aneh. Itu tidak seperti tipe tradisional, dan seseorang tidak dapat menggunakan tingkat tubuh surgawi atau tingkat kejadian untuk memanggil tingkat kultivasi mereka. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan bertarungnya sebanding dengan Eternal Rivertier. Itu seperti pemuda ini telah menciptakan sistem kultivasi yang sama sekali berbeda. Ini sangat menakjubkan. Meskipun menciptakan teknik kultivasi sangat sulit, keajaiban kelas atas akan mampu mencapai prestasi ini. Tetapi membangun sistem kultivasi yang benar-benar baru berarti memulai dari nol dan menghasilkan sesuatu dari ketiadaan. Ini adalah inovasi yang benar-benar baru. Tentu saja, Ling Han pasti tidak berpikir bahwa pemuda ini memiliki kemampuan yang menentang alam, melainkan leluhurnya yang telah menciptakan sistem kultivasi yang sama sekali baru, dan dia hanya berkultivasi sesuai dengan itu. Di tanah kuno yang telah ditutup dari dunia luar ini untuk siapa yang tahu berapa tahun, sebenarnya telah muncul sekelompok pembudidaya yang membudidayakan sistem kultivasi yang berbeda. Dari kata orang luar, dia tahu bahwa ketiganya adalah penduduk asli saat ini. Selain itu, kekuatan pertempuran mereka sebanding dengan tingkat ekstrim atau tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi, yang berarti bahwa sistem budidaya ini sudah sangat matang, dan pasti ada senior tingkat Sein yang hadir. Namun, meski menciptakan sistem kultivasi baru sangat mengesankan, pada akhirnya semuanya masih berputar di sekitar kekuatan. Bagaimana kecakapan pertempuran tingkat sungai abadi bisa menyamai seorang suci, terlebih lagi ketika Ling Han tidak bisa merasakan kekuatan Xiao Gu dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa yang terakhir itu sangat kuat, dan bahkan dia merasakan kewaspadaan dan keengganan untuk bermusuhan dengan Xiao Gu. Peng, serangan pemuda itu mendarat di Xiao Gu. Mampu mencapai targetnya bukan karena pemuda itu kuat, melainkan karena Xiao Gu tidak mengelak atau menangkis sama sekali. Proses berpikir Xiao Gu sama sekali berbeda dari manusia normal. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dan dia bertanya, "Iya ya?" Yang dia maksud adalah, "Kenapa kamu memukulku?" dan menggunakan serangan yang sama sekali tidak berguna itu. Namun pemuda itu terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Gu akan begitu kuat sehingga serangannya menjadi tidak efektif sama sekali. Tapi dia tidak panik, dan masih dengan bangga menyatakan,
jangan paksa aku membawa sesepuh suku kita, atau jalanmu satu-satunya adalah kematian. Serahkan obat yang berharga itu." Kedua pemuda di sampingnya menyikutnya, menandakan dia untuk melihat ke arah tiga keindahan luar biasa, Heavenly Phoenix Divine Maiden, Long Yusan, dan Long Xiangyu. Pemuda itu sepertinya adalah pemimpin mereka. Saat matanya menyapu mereka, jantungnya tanpa sadar berdebar kencang. Ketiga wanita ini semuanya sangat cantik, cantik tak terlukiskan, meskipun dia mengembangkan sistem yang berbeda, selera estetikanya tidak berbeda dari biasanya. Dan ketiga wanita ini juga harus mengikuti kita kembali ke suku, dia menambahkan. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mencibir. Apakah kepala ketiga orang ini pernah ditendang keledai? Tiga karakter kecil dengan hanya kecakapan pertempuran tingkat sungai abadi berani memiliki desain pada orang suci. Sebuah pemikiran melintas di benaknya, dan dia berkata, "Kalau begitu, kita semua akan pergi dan melihat sukumu." "Apa yang memberimu hak?" Pemuda yang memimpin memiringkan pandangan ke Ling Han, ekspresi yang benar-benar merendahkan di wajahnya. Ling Han mengulurkan tangannya, dan saat auranya melonjak, Pa. Ketiga pemuda itu segera berlutut, tubuh mereka berkeringat deras. Mereka merasa seolah-olah hati mereka akan meledak. "Pimpin jalan," kata Ling Han dengan tenang. "Jika Anda mengoceh lagi, saya akan mulai melakukan pembunuhan. Bagaimanapun, aku hanya membutuhkan salah satu dari kalian untuk hidup untuk memimpin." Ketiganya gemetar. Mereka bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang menakutkan dari nada suara Ling Han, dan buru-buru mengangguk, mulai memimpin jalan ke depan. Namun, mereka mencibir secara internal. "Kalian semua bisa sombong seperti kalian sekarang, tapi ketika kita memasuki suku, semua elit akan bergerak, dan itu akan menjadi saat kematian kalian." Ling Han melihat ekspresi mereka dengan jelas, dan sama sekali tidak peduli. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut bahkan jika dia dihadapkan dengan tahap puncak Saint King. Di seluruh alam kuno, tidak ada lagi elit yang bisa menekannya. Saat mereka melakukan perjalanan, Ling Han bertanya kepada mereka bertiga tentang situasi di sini, dan di bawah tekanan yang mengintimidasi, ketiga pemuda itu tidak berani berbohong. Mereka menyebut diri mereka suku Yuan, dan tinggal di daerah ini. Itu telah terjadi selama beberapa generasi, dan mereka telah melewati ratusan miliar tahun, setidaknya. Sudah sangat lama bahkan Metal Godly yang mencatat sejarah mereka sudah aus, dan sejarah mereka tidak dapat dilacak lagi. Ada banyak suku lain seperti mereka, dan mereka semua tersebar di dekat sungai besar. Semakin dekat mereka ke hulu, semakin kuat sukunya, dan suku Yuan adalah yang terlemah. Tentu saja, meskipun mereka yang paling lemah, mereka juga tidak terlalu lemah. Kekuatan kepala suku berada di level puncak Saint King, dan tetua suku berada di level Saint King biasa. Setiap suku memiliki setidaknya 5 elit seperti itu. Tidak jelas berapa banyak raja suci yang ada dalam suku di hulu sungai, tetapi suku Yuan memiliki 5, dan tetangga dekat mereka, suku Cheng, juga memiliki 5 raja suci. Mengapa mereka tinggal di sepanjang sungai? Itu bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk tujuan kultivasi. Mereka telah meminum air dari sungai besar itu sejak kecil. Itu akan memungkinkan tingkat budidaya mereka melonjak, dan mereka telah maju ke tingkat Sein dalam waktu 100.000 tahun yang singkat. Jika ada yang mendengar itu, mereka akan ketakutan sampai mati. Anda dapat bekerja keras dalam berkultivasi di dunia luar, dan setelah beberapa ratus juta tahun, masih mungkin itu semua adalah usaha yang sia-sia, dan Anda akan tetap berada di tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi, tidak dapat maju lebih jauh. Namun, di sini Anda hanya perlu minum air dan berkultivasi untuk sementara waktu, dan menjadi Saint Tier akan menjadi prestasi yang mudah. Namun, ini hanya cocok untuk mereka. Sebelumnya ada orang luar yang juga mengambil air untuk diminum, dan akibatnya tubuh mereka langsung meledak yang menyebabkan kematian mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi. Itu karena bayi yang lahir di sini hanya di Heaven Tier dan Shattering Void Tier, namun mereka masih bisa dengan mudah meminum air sungai. Rupanya, ini masih harus sesuai dengan sistem budidaya unik mereka. Semakin jauh aliran sungai, semakin banyak esensi Dao Agung yang ada di air sungai.
Jadi, sering terjadi perang antar suku. Mereka semua berharap untuk pindah ke lokasi yang lebih jauh di hulu sungai agar suku mereka menjadi lebih kuat dan kuat. Saat mereka berbicara, mereka sudah sampai di suku Yuan. Ini adalah suku primitif yang sangat besar. Itu jelas luar biasa besar, tetapi tidak ada kota yang dibangun. Sebaliknya, ada beberapa tenda yang membentang hingga ke kejauhan. Beberapa adalah rumah yang dibangun dengan kayu. Bagaimanapun, mereka semua sangat sederhana. Benar-benar ada banyak orang di sini, berjumlah jutaan, dan mereka semua seperti ketiga pemuda ini, mengenakan pakaian aneh dan tertutup pola hitam di sekujur tubuh mereka. Selain mereka, mereka juga bisa melihat orang luar yang terlihat jelas di sana. Ketika mereka berjalan di antara mereka, itu seperti ada sebuah bendera di setiap mereka. Semuanya terlalu jelas. Ternyata, ini adalah stasiun pertama untuk orang luar. Dan pada saat inilah ketiga pemuda itu tiba-tiba berteriak dengan omong kosong. Tiba-tiba, penduduk asli sekitarnya semua mengelilingi mereka, semuanya menunjukkan permusuhan yang kuat. Seorang pria paruh baya keluar dari kerumunan, auranya sangat kuat, dan menilai berdasarkan pengalaman Ling Han, orang ini seharusnya telah mencapai Saint Tier. Tapi dia hanya sebanding dengan Small Saint. Di tempat ini, orang suci sangatlah umum. Cukup berjalan-jalan dan Anda akan bertemu dengan orang suci di sana-sini. Ini bisa diperlakukan seperti versi miniatur dari alam surgawi. Selanjutnya, itu sudah lama terputus dari alam surgawi dan didorong ke celah alam kuno. Bahkan di sini, ada orang suci di mana-mana. Kemudian, ketika mereka pergi ke alam surgawi, benar-benar akan ada orang suci sebanyak anjing. Perasaan superioritas orang suci Notionless dan Long Yusan sebagai orang suci segera dihancurkan. Biarkan mereka pergi, pria paruh baya itu berkata dengan dingin. Biarkan mereka pergi, melihat begitu banyak orang baru. Xiao Gu sangat bersemangat, dan secara alami mulai meniru kata-kata lagi. Pria paruh baya itu menatap Xiao Gu, dan menunjukkan sedikit kemarahan, tapi dia tidak mengingatnya. Dan melanjutkan, sekarang kamu telah memasuki suku Yuan kami, kamu masih berani menjadi sombong? Xiao Gu mengulangi, sekarang, kamu, telah, masuk, Yuan kita, sialan, kamu sedang mencari kematian. Pria paruh baya itu sangat marah, dan menembakkan telapak tangan ke Xiao Gu. Bersambung ke chapter 1651. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.